Bab 4331, Tirani dan Tanpa Hukum. Raut keraguan sempat melintas di wajah kepala keluarga Ye dan kepala keluarga Jiang. Bagaimana? Apa yang masih kalian berdua tunggu? Qin Chen tersenyum. Namun makna di balik senyuman itu membuat bulu kuduk meremang. Kalian berdua tidak mungkin masih berniat untuk tetap tunduk pada kekuasaan keluarga Xiao, bukan? Qin Chen bertanya sambil tersenyum. Matanya sedikit menyipit. Kepala keluarga Ye dan Jiang saling berpandangan. Kilatan tekad yang kuat tiba-tiba muncul di mata mereka. Keduanya adalah sosok yang tangguh dan ambisius. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami maksud Qin Chen? Benar sekali. Klan Ye dan Jiang sudah lama menderita di bawah tirani klan Xiao. Kami terpaksa memendam rasa dendam karena tidak mampu menandingi leluhur klan Xiao. Namun hari ini, klan Xiao bertindak dengan kekejaman yang tak terkendali, mengacaukan alam kuno dan membantai sekutu kami dari klan Ji. Sebagai klan terhormat di alam kuno, sudah menjadi kewajiban kami untuk bangkit dan menegakkan keadilan. Kami sangat berterima kasih atas bantuan penuh kebenaran yang diberikan hari ini oleh Kepala Aula Senggong, Wakil Kepala Aula Qin, dan yang lainnya. Klan Ye dan Jiang tidak akan pernah melupakan hal ini. Setelah mengatakan hal itu, Kepala klan Ye dan Jiang segera berbalik menghadap para ahli dari keluarga mereka masing-masing. Anggota klan Ye dan Jiang, dengarkan perintahku. Ikuti aku untuk membasmi musuh, menumpas pemberontakan klan Xiao, dan memulihkan kedamaian di alam kuno. Asteris boom, 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 boom. Asteris dalam sekejap, para ahli dari klan Ye dan Jiang melesat ke angkasa, menyerbu ke arah anggota klan Xiao yang berada di kejauhan. Pertempuran yang brutal dan berdarah segera meletus. Meskipun anggota klan Xiao sangat tangguh, tanpa dukungan tokoh-tokoh tingkat atas seperti Xiao Wudao dan Xiao Wujin, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kekuatan gabungan klan Ye dan Jiang? Dalam sekejap, banyak ahli yang gugur. Darah mereka membasahi langit. Di kejauhan, Ketua Aula Void God Hall dan yang lainnya menyaksikan kejadian itu. Hati mereka menciut dan tubuh mereka gemetar. Sungguh mengerikan. Sungguh nekat. Baik Ketua Aula Divine Work maupun Qin Chen benar-benar menakutkan. Di alam kuno ini, mereka sama sekali tidak memedulikan aturan alam tersebut. Bahkan sampai mengerahkan klan setempat untuk menghabisi keluarga Xiao tanpa ampun. Taktik yang begitu kejam. Ketua Aula Void God Hall dan yang lainnya memandang Qin Chen. Darah mereka terasa membeku dan hati mereka gemetar ketakutan. Meski masih muda, pemuda ini sangat kejam dan memiliki metode yang luar biasa. Jika sebelumnya Ketua Aula Void God Hall dan rekan-rekannya hanya merasa sedikit terkejut terhadap Qin Chen, kini mereka merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Sebab Qin Chen memang kejam, serta memiliki metode yang matang dan cerdik. Bagaimanapun, Heavenly Work adalah kekuatan luar. Mereka tidak bisa begitu saja membantai sesuka hati di dalam alam kuno, wilayah milik ras manusia, tanpa menghadapi sanksi dari Dewan Ras Manusia nantinya. Seandainya Qin Chen dan Ketua Aula Divine Work bertindak langsung melawan keluarga Xiao, mereka pasti akan menghadapi masalah di hadapan Dewan Ras Manusia. Namun, situasinya sangat berbeda jika klan Ye dan Jiang yang melakukan serangan itu. Sebagai klan asli alam kuno, tindakan mereka bisa dianggap sebagai urusan internal. Bahkan jika bayang-bayang Heavenly Work ada di balik layar, masih ada ruang untuk bermanuver. Tidak. Kepala klan. Keluarga Ye. Keluarga Jiang, kalian benar-benar mencari mati. Darah mengalir dari sudut mulut Xiao Wujin dan rekan-rekannya. Saat melihat keluarga Ye dan Jiang membantai anggota klan Xiao, mereka diliputi amarah yang meluap-luap. Mata mereka berkobar penuh murka. Xiao Wujin meraung dan memimpin sekelompok ahli dari klan Xiao, bersiap untuk bergegas memberikan bantuan. Namun, sosok Qin Chen berkelebat, dan dia melangkah tepat menghalangi jalan mereka. Bocah ingusan, berani-beraninya kau menghalangiku, mati kau. Di saat seperti ini, Xiao Wujin tidak berniat membuang-buang kata pada Qin Chen. Sambil meraung, dia melepaskan kekuatan asalnya, menghancurkan jurus, sungai 10.000 pedang, milik Qin Chen dan memukulnya mundur. Qin Chen mendengus tertahan saat kekuatan asal di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Seorang ahli puncak Heavenly Venerate memang luar biasa. Menghadapi serangan habis-habisan Xiao Wujin yang penuh amarah, Qin Chen sempat kewalahan dan tidak mampu mempertahankan posisinya. Terlebih lagi, klan Xiao memiliki banyak ahli Heavenly Venerate lainnya selain Xiao Wujin, termasuk beberapa yang berada di tingkat akhir Heavenly Venerate. Namun, Qin Chen tetap tenang tanpa sedikit pun rasa gentar. Sebaliknya, dia hanya melirik ke arah penguasa Void God Hall, penguasa Kunpeng Valley,
dan tokoh-tokoh lain yang berdiri di dekat situ. Saat tatapan Qin Chen tertuju pada mereka, jantung para ahli dari faksi-faksi terkemuka umat manusia itu berdegup kencang. Rasa dingin tiba-tiba menjalar di tubuh mereka seiring munculnya firasat buruk. Tuan-tuan sekalian, kalian semua adalah tokoh-tokoh hebat dari faksi-faksi terkemuka umat manusia. Kekacauan telah melanda alam kuno. Keluarga Xiao bertindak dengan kekejaman yang sewenang-wenang, merusak persatuan umat manusia dan membantai penduduk alam ini tanpa ampun. Sebagai kekuatan utama umat manusia, Heavensward merasa terpanggil untuk turun tangan. Mengingat kalian juga mewakili puncak kekuatan umat manusia, mengapa tidak? Dia tersenyum seraya melanjutkan. Kalian semua memiliki kerjasama yang terjalin dengan Heavensward. Kami telah menyumbangkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya bagi umat manusia. Dan sebagai sekutu kami, kalian pastilah sosok-sosok yang menjunjung kebenaran, pilar bagi bangsa kita. Mengapa tidak ikut turun tangan membantu mereka yang lemah di alam kuno, meredam kekacauan, dan menjaga kedamaian bangsa kita? Qin Chen berbicara dengan senyuman. Mereka semua menyadari bahwa Qin Chen sedang memaksa mereka untuk mengambil tindakan. Penguasa Void God Hall dan yang lainnya saling berpandangan. Sorot mata mereka menyiratkan keraguan. Begitu mereka bertindak, kabar itu pasti akan sampai ke Dewan Umat Manusia, dan mereka mungkin harus menanggung akibatnya kelak. Namun, penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, mendongak. Di satu sisi berdiri keluarga Xiao dari alam kuno, dan di sisi lain, Heavensward. Alam kuno selama ini selalu mengasingkan diri, jarang terlibat dalam urusan umat manusia atau berinteraksi dengan berbagai faksi mereka. Sebaliknya, Heavensward adalah pusat sakral pembuatan artefak bagi umat manusia, dan setiap faksi pernah bekerja sama dengan mereka di masa lalu. Terlebih lagi, saat ini Heavensward memegang kendali penuh, menentang mereka akan berakibat fatal. Belum lagi soal kemungkinan penindasan oleh Heavensward di masa depan. Mendapatkan harta karun pun akan menjadi mustahil, kecuali jika seseorang rela mempertaruhkan nyawa bertarung di medan perang segudang ras untuk merebutnya. Karena membelinya secara langsung hampir tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, mengambil tindakan sekarang akan membangun hubungan baik dengan Heavensward. Selain itu, beredar kabar bahwa Heavensward memiliki hubungan erat dengan Carefree Supreme. Ditambah dengan fakta bahwa penguasa Aula Senggong telah berhasil menembus ranah Supreme. Bahkan jika kabar tersebut sampai ke Dewan Umat Manusia, menjatuhkan sanksi kepadanya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Yang terpenting, Heavensward memiliki sosok jenius seperti Qin Chen, yang menjamin masa depan cerah. Berbagai pertimbangan pro dan kontra melintas cepat di benak para pemimpin faksi-faksi besar tersebut. Hahaha. Wakil penguasa Aula Qin benar sekali. Meskipun keluarga Xiao adalah klan terkemuka dari alam kuno, mereka bertindak sewenang-wenang dan melanggar hukum. Selama bertahun-tahun, mereka telah menindas banyak keluarga, membuat wilayah tersebut diliputi kepanikan dan penderitaan. Penguasa Aula Dewa Hampa angkat bicara. Meskipun kami bukan klan dari alam kuno, kami adalah salah satu faksi teratas umat manusia, sudah menjadi kewajiban kami untuk menegakkan keadilan. Semuanya, ikuti aku untuk menundukkan keluarga Xiao. Begitu penguasa Aula Dewa Hampa selesai berbicara, ia melesat ke udara. Disertai suara dentuman keras, aura menakutkan dari seorang Peak Heavenly Venerate menyapu keluar, menekan ke arah Xiao Wujin dan yang lainnya. Hahaha, lembah Kunpeng telah tiba. Keluarga Xiao sungguh tidak manusiawi. Mereka pantas dibasmi oleh semua orang. Penguasa lembah Kunpeng tertawa lantang dan segera melancarkan serangan. Seekor kunpeng raksasa membubung tinggi sejauh 90.000 li asteris, mendominasi cakrawala. Gemuruh, berbagai faksi terkemuka umat manusia yang hadir turut serta dalam pertempuran, bergerak untuk menekan keluarga Xiao. Dulu, mereka mungkin tidak terlalu memedulikan organisasi Heavenly Work. Namun, penguasa Divine Work Hall saat ini adalah seorang ahli tingkat supreme. Mengingat kekuatannya dan penguasaannya dalam penempaan artefak, sangat mungkin umat manusia akan segera memiliki seorang Grandmaster penempa artefak tingkat supreme. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mengambil hati Heavenly Work sekarang, kapan lagi? Di tengah suara gemuruh yang menggelegar, para ahli dari berbagai faksi manusia terkemuka seketika menekan para ahli keluarga Xiao. Kalian, anggota keluarga Xiao bermandikan darah dan dipenuhi amarah yang meluap-luap. Namun nasib mereka sungguh menyedihkan dan tragis. Bab 4332, Raja Raksasa. Pada saat ini, klan Xiao berada dalam kondisi kehancuran total. Darah menodai langit dan mengalir deras bagaikan banjir.
Siapa sangka klan kuno yang perkasa dari alam kuno kini dikepung oleh berbagai faksi. Sungguh nasib yang menyedihkan. Kalian, Xiao Wujin meraung. Memimpin para ahli klan Xiao melakukan perlawanan putus asa. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan gabungan dari begitu banyak sosok kuat dari berbagai faksi papan atas yang hadir di sana? Penguasa Aula Dewa Hampa, Void God Hall, penguasa Lembah Kunpeng. Tidakkah kalian takut akan sanksi dari Dewan Ras Manusia karena bertindak melawan keluarga Xiaoku? Keluarga Xiaoku telah berdiri kokoh di alam kuno selama berabad-abad dan memiliki pengaruh besar di dalam Dewan Ras Manusia. Jika kalian berani bertindak melawan kami, Dewan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Wujin berteriak dengan tegas, menyalurkan kekuatan alam kuno dalam upaya putus asa untuk menerobos keluar. Itu sia-sia. Penguasa Aula Dewa Hampa saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Apalagi dengan kehadiran penguasa Lembah Kunpeng dan para pemimpin dari faksi manusia papan atas lainnya. Karena sudah menderita luka parah di Aula Yin yang sebelumnya. Bagaimana mungkin Xiao Wujin bisa menahan deretan sosok sekuat itu? Asteris gemuruh. Asteris kekuatan penyegel yang mengerikan turun. Mengepung Xiao Wujin dan kelompoknya sepenuhnya. Xiao Wujin mengerahkan kekuatan alam kuno. Berusaha menerobos keluar. Namun penguasa Aula Dewa Hampa melesat maju dan muncul. Ia mengayunkan tinju raksasanya, menghantamkannya lurus ke depan. Dengan dentuman keras yang menggelegar, Xiao Wujin terlempar jauh. Namun, ia segera memanfaatkan momentum itu untuk mencoba meloloskan diri ke arah lain. Sebelum ia sempat kabur, seekor kunpeng raksasa muncul di sisi lain. Kepakan sayapnya, yang begitu luas hingga mampu menutupi matahari, membuat Xiao Wujin terhuyung mundur. Penguasa Aula Dewa Hampa berkata dengan tenang, Xiao Wujin, klan Xiao kalian telah bertindak melawan tatanan alam. Kami tidak berniat membunuhmu. Kami hanya membantu klan-klan di alam kuno untuk meluruskan keadaan. Apakah Dewan Ras Manusia akan menjatuhkan sanksi kepadamu atau tidak? Itu bukan urusan kami. Penguasa Aula Dewa Hampa dan sekutunya bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka mematuhi perintah Qin Chen, mereka memusatkan upaya hanya pada sosok-sosok seperti Xiao Ye dan Xiao Wujin. Alih-alih membantai seluruh anggota klan Xiao secara membabi buta. Namun, tanpa bantuan para ahli tingkat yang mulia surgawi seperti Xiao Wujin, bagaimana mungkin anggota klan Xiao bisa menahan serangan gabungan dari klan Ye dan klan Jiang? Xiao Wudao meraung ke arah langit. Tak disangka bahwa klan Xiao miliknya, sebuah kekuatan papan atas di alam kuno, dan dirinya sendiri, seorang ahli tingkat tertinggi, akan berakhir dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Shen Gong, hentikan ini sekarang juga. Jika tidak, aku, Xiao Wudao, tidak akan pernah membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Jika aku berhasil lolos, aku akan membantai anggota Heavenly World milikmu. Xiao Wudao berteriak lantang. Aura tingkat tertinggi miliknya meledak dan membumbung tinggi menembus awan. Lain kali. Tidak ada istilah. Lain kali. Begitu kau jatuh ke tanganku, apa kau benar-benar berpikir kau masih punya masa depan? Penguasa Aula Divine World mengaktifkan tahta harta karun. Perlahan menyeret Xiao Wudao ke dalam aula harta karun untuk menindasnya. Ia bukanlah orang bodoh. Setelah melancarkan serangannya, dia tentu saja tidak akan memberi Xiao Wudao kesempatan untuk melarikan diri. Xiao Wudao meronta dengan hebat. Namun sia-sia. Dia telah kehilangan sisik leluhurnya dan kini ditekan oleh kekuatan kacau dari alam kuno yang memancar dari Jiru Yue dan Ji Wuxue. Terlebih lagi, garis keturunan Ancient Cosmos Calamity Python di dalam dirinya terus terkuras, dan dia menderita luka parah. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi penguasa Aula Divine World yang memegang artefak tingkat Supreme? Sosok ahli tingkat Supreme ini diseret sedikit demi sedikit ke dalam aula harta karun, seolah-olah sedang ditarik masuk ke dalam jurang maut. Tidak jauh dari sana, penguasa Aula Void God dan yang lainnya menyaksikan dengan terperangah. Hati mereka gemetar ketakutan. Penguasa Aula Divine World benar-benar sangat mendominasi. Dia telah menembus ranah Supreme, sesuatu yang telah disembunyikannya entah sejak kapan, dan mengerahkan seluruh kekuatannya hari ini. Dia tidak hanya membunuh penguasa Istana Stargate dan penguasa Gunung Dayu, tetapi juga memusnahkan klan Xiao kuno serta menekan dan menangkap leluhur mereka yang berada di tingkat Supreme. Metode semacam itu sungguh mengerikan, bukan? Begitu kabar ini tersebar, hal itu pasti akan mengguncang alam manusia dan membuat berbagai ras tercengang. Terlebih lagi, ini adalah tindakan yang sangat berani dan nekat. Leluhur Xiao Wudao meraung dalam campuran rasa terkejut, murka, dan dipermalukan. Dia bisa merasakan kekuatannya ditekan sedikit demi sedikit.
Dia sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Rasanya seolah-olah seluruh alam kuno berbalik melawannya. Dengan kekuatan kuno yang tak terbatas di dalam alam tersebut menghimpit tubuhnya. Xiao Wudao memelototi Ji Ruyue dan Ji Wuxue. Dia tahu bahwa merekalah yang sedang menyalurkan kekuatan alam kuno untuk menekannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dialah yang seharusnya menjadi satu-satunya penguasa tertinggi di alam kuno ini. Dia merasakan kebencian yang mendalam dan kemurkaan yang meluap-luap. Namun yang terutama, ia merasa putus asa. Karena ia tahu begitu dirinya tertangkap oleh aula harta karun yang mulia pengrajin ilahi. Ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dan segala kejayaan, kekayaan, serta kekuatan dominannya akan lenyap bagaikan asap. Mengapa mereka belum tiba? Xiao Wudao mendongak. Ia hampir saja diseret masuk ke dalam aula harta karun. Tiba-tiba, secerca kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Mereka telah tiba. Ia menyentakkan kepalanya ke atas setelah merasakan sesuatu. Dan ekspresi kegembiraan yang luar biasa terpancar di wajahnya. Pada saat yang sama, penguasa aula pengrajin ilahi tampaknya juga merasakan sesuatu. Ia menyentakkan kepalanya dan menatap ke arah ruang di luar alam kuno. Qin Chen juga merasakan sesuatu dan tiba-tiba mendongak. Boom! Tiba-tiba, aura yang mengerikan turun dari kehampaan di luar alam kuno. Disertai raungan menggelegar, seluruh alam itu dilanda kekacauan. Sesosok figur bertubuh menjulang tinggi, bagaikan raksasa, memanifestasikan dirinya di luar alam tersebut, menatap ke arah bawah. Itu hanyalah sebuah proyeksi, namun memancarkan kekuatan agung yang luar biasa dahsyat. Bahkan sebelum tubuh aslinya tiba, kehadiran sosok tunggal ini begitu menekan hingga langit alam kuno tampak seolah akan hancur berkeping-keping. Sementara matahari, bulan, dan bintang-bintang seakan berada di ambang kehancuran. Seorang Supreme, satu lagi sosok Supreme. Pada saat itu, penguasa aula Dewa Hampa dan yang lainnya menghentikan tindakan mereka. Menatap ke arah luar alam kuno dengan penuh ketakutan saat aura yang luas dan agung itu menekan turun. Menciptakan sensasi seolah-olah langit itu sendiri sedang runtuh. Begitu proyeksi raksasa yang menjulang tinggi itu muncul, ia melontarkan raungan menggelegar. Penguasa aula karya ilahi, hentikan. Apakah kau berniat melanggar fakta umat manusia dan menyerang salah satu ahli terkuat dari pihak kita sendiri? Sungguh lancang. Siapa yang memberimu wewenang? Raungan itu mengguncang seluruh laut kuno. Langit bergolak, bumi merekah, dan alam kuno itu sendiri bergetar hebat. Begitu kuat, satu lagi ahli tingkat supreme. Tatapan Qin Chen menajam, dan rasa keseriusan muncul di dalam dirinya. Peristiwa di alam kuno akhirnya menarik perhatian para ahli terkuat umat manusia. Sesosok tokoh tingkat tertinggi telah memproyeksikan kehadirannya di sini, berniat menghentikan penguasa aula karya ilahi. Raja raksasa, seranglah dengan cepat. Tundukkan pengkhianat manusia ini dan bantu aku. Wajah Xiao Wudao dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap saat ia meraung. Suaranya menggelegar, syarat akan kebencian. Begitu kata-kata itu terdengar, semua orang yang hadir terkejut. Itu adalah raja raksasa dari klan raksasa. Tak disangka itu adalah raja raksasa. Sama seperti klan kuno di alam kuno ini, klan raksasa memiliki garis keturunan khusus dan merupakan cabang dari ras manusia. Di era ini, mirip dengan klan kuno, mereka telah kembali ke pangkuan umat manusia dan dianggap sebagai bagian dari ras kita. Mereka memiliki ikatan yang sangat erat dengan klan kuno. Xiao Wudao pasti telah mengirim pesan kepada raja raksasa sebelumnya. Karena klan kuno dan klan raksasa sama-sama merupakan cabang umat manusia dengan karakteristik serupa. Xiao Wudao dan Raja Raksasa pastilah memiliki hubungan pribadi yang erat. Hal ini menjelaskan mengapa ia segera menggunakan metode khusus untuk menghubungi sang raja. Penguasa aula Dewa Hampa dan yang lainnya angkat bicara satu persatu. Sorot mata mereka menyiratkan pemikiran mendalam. Baik klan kuno maupun klan raksasa termasuk dalam ras manusia. Namun keduanya merupakan cabang yang berbeda. Karena memiliki garis keturunan khusus, mereka tidak dianggap sebagai manusia murni dalam pengertian yang paling ketat. Akibatnya, Xiao Wudao dari klan kuno dan Raja Raksasa dari klan raksasa tentu saja menjalin komunikasi. Baik di dalam Dewan Manusia maupun Aliansi Manusia. Mereka perlu bersatu dan saling mendukung demi mendapatkan pengaruh yang lebih besar serta suara yang lebih kuat. Bab 4333. Senggong. Dasar bodoh. Saat Xiao Wudao dari klan kuno sedang dalam kesulitan, Raja Raksasa dari ras raksasa segera bergegas datang untuk memberikan bantuan. Gawat, pada saat itu, ekspresi banyak orang berubah, dan mereka mengalihkan pandangan ke arah ketua Aula Senggong. Kedatangan Raja Raksasa menandakan masalah besar.
Raja raksasa adalah pemimpin ras raksasa. Ia memiliki kemampuan ilahi ras raksasa yang mengerikan dan merupakan sosok ahli tingkat tertinggi dari ras manusia. Sosok yang kekuatannya mengguncang alam semesta dan memiliki reputasi yang luar biasa. Begitu Raja Raksasa tiba dan bergabung dengan Xiao Wudao. Bahkan ahli sehebat Ketua Aula Senggong kemungkinan besar akan kesulitan menghadapi mereka berdua sekaligus. Bahkan jika Ketua Aula Senggong berhasil menekan Xiao Wudao, kedatangan Raja Raksasa bisa seketika membalikkan keadaan demi keuntungan klan kuno. Hal ini membuat ekspresi orang-orang dari keluarga Ye dan Jiang berubah. Fondasi klan kuno sungguh terlalu dalam, setelah menguasai alam kuno selama ratusan juta tahun. Bahkan jika Xiao Wudao berhasil ditekan, sekutu-sekutu yang telah ia bina jauh melampaui apa yang bisa dihadapi oleh faksi-faksi tingkat yang mulia surgawi, Heavenly Venerate, seperti keluarga Ye dan Jiang. Ini adalah jurang perbedaan status, kesenjangan yang sama sekali tidak mungkin dijembatani. Wujud asli Raja Raksasa belum tiba, yang muncul hanyalah proyeksi bayangan. Namun, bahkan proyeksi ini, yang menjulang tinggi bak Dewa Surgawi, sesosok raksasa yang tampak mampu menopang kosmos, sedang turun dengan cepat ke alam kuno. Raja Raksasa sedang mempercepat kedatangannya. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa melakukan intervensi melalui proyeksi tersebut. Penguasa Aula Divine Work, mengingat statusmu sebagai sosok agung umat manusia, segera lepaskan Xiao Wudao dari klan Xiao kuno, dan kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk membela diri. Jika tidak, sebagai anggota Dewan Manusia, hari ini aku akan menyatakanmu bersalah atas pengkhianatan terhadap umat manusia. Aku akan memastikan Aula Divine Work dicoret dari jajaran umat manusia dan diusir oleh aliansi manusia untuk selama-lamanya. Kekuatan Raja Raksasa perlahan merembes ke dalam ruang, menekan alam kuno. Banyak penonton menjadi pucat pasi, mengalihkan pandangan mereka ke arah penguasa Aula Divine Work. Harus diakui bahwa kata-kata Raja Raksasa itu sangat kejam. Sebagai anggota Dewan Manusia, jika ia secara resmi melabeli penguasa Aula Divine Work sebagai pengkhianat umat manusia, hal itu benar-benar akan menjerumuskan Aula Divine Work ke dalam jurang kehancuran yang tak bisa dipulihkan. Hahaha, melabeliku sebagai pengkhianat umat manusia. Raja Raksasa, aku bertanya-tanya, siapa yang memberimu wewenang untuk melakukan itu? Di luar dugaan, penguasa Aula Divine Work hanya mencibir, sama sekali mengabaikan lawannya. Ia menarik tubuh Xiao Wudao dengan kasar, menekannya dengan paksa. Tidak, Raja Raksasa. Tolong aku, hancurkan penghalang ini. Ekspresi Xiao Wudao berubah drastis saat ia meronta dengan panik. Jika ia diseret masuk ke dalam aula harta karun, riwayatnya akan tamat, hidup dan matinya akan sepenuhnya berada di tangan penguasa Istana Senggong. Bahkan jika Raja Raksasa tiba, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Penguasa Istana Senggong, kau sedang mencari mati. Raja Raksasa murka, sebuah wajah raksasa mewujud di langit di atas alam kuno, dan diiringi raungan menggelegar. Sesosok tubuh yang menjulang tinggi mencoba menerobos masuk ke dalam alam tersebut melalui celah yang ada. Samar-samar, sesosok tubuh kolosal mulai terbentuk di dalam alam kuno. Bahkan sebelum wujudnya benar-benar padat, sosok itu memancarkan aura yang membuat semua orang yang hadir gemetar ketakutan. Raja Raksasa, apa kau pikir proyeksi dirimu yang sepele itu bisa menggangguku? Justru kaulah yang sedang mencari mati. Tatapan penguasa Istana Senggong berubah dingin. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dengan gerakan tajam, dan diiringi serangkaian suara dentuman dahsyat. 9 artefak tingkat Heavenly Venerate, yang mulia surgawi, yang luar biasa dilepaskan secara bersamaan, berubah menjadi sosok raksasa. Banyak penonton yang terperangah. Asteris sial. Apa penguasa Istana Senggong sudah gila? Asteris. Dia tidak hanya berusaha menekan Xiao Wudao, tetapi juga menghancurkan proyeksi Raja Raksasa. Apakah dia berniat menyinggung dua faksi tertinggi ras manusia sekaligus seorang diri? Meskipun penguasa Aula Divine Work telah mencapai ranah supreme tertinggi, dan memimpin organisasi Heavenly Work, apakah dia benar-benar tidak takut menghadapi sanksi karena menyinggung dua kekuatan tertinggi ras manusia dengan cara seperti itu? Pada saat itu, banyak orang diliputi rasa terkejut. Benar saja, proyeksi Raja Raksasa yang masuk ke alam kuno itu hancur lebur bahkan sebelum sempat terwujud sepenuhnya. Memancing raungan penuh amarah, penguasa Aula Divine Work, kau benar-benar lancang. Itu hanya sebuah proyeksi. Mengapa harus berlagak seperti itu? Jika kau punya nyali, masuklah ke alam kuno ini terlebih dahulu. Sebagai penguasa Aula Divine Work, hal apa yang belum pernah kulihat?
Dulu saat para ahli dari ras iblis menyerang organisasi kami, leluhur kami bertarung sampai mati melawan mereka. Lebih dari satu pangeran iblis tewas di tangannya. Dan kau, sebenarnya siapa kau pikir dirimu ini? Kau ingin menjatuhkan sanksi padaku. Ambil contoh diriku. Belum lama ini, aku memasang jebakan dan menyergap Supreme Sugu, sosok tingkat Supreme dari klan binatang ruang angkasa kuno, yang berujung pada penangkapannya oleh ras manusia kita. Karena klan itu telah membelot ke ras iblis, aku pun memusnahkan mereka sepenuhnya. Kau, Raja Raksasa, sebagai anggota Dewan Ras Manusia kita, seharusnya berdiri teguh mendukung penguasa Aula Divine Work. Boom! Kata-kata ini memicu kehebohan, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerumunan. Para ahli dari berbagai faksi terkemuka manusia menatap penguasa Aula Divine Work dengan takjub. Klan binatang ruang angkasa kuno, ternyata benar-benar dimusnahkan oleh Pavilion Heavenly Work. Mungkinkah itu benar? Banyak orang merasa sangat terguncang. Sebenarnya, sebelum tiba di alam kuno, mereka telah mendengar desas-desus samar tentang pertempuran mengerikan yang meletus di sebuah alam rahasia di suatu tempat di alam semesta. Peristiwa yang memusnahkan seluruh dunia, yang konon merupakan tanah leluhur dari sebuah ras yang kuat. Kabarnya, wilayah itu adalah milik klan binatang ruang angkasa kuno. Namun, wilayah klan tersebut tersembunyi dengan sangat rapat. Memang, lokasi wilayah berbagai ras di seluruh alam semesta merupakan rahasia yang dijaga ketat dan jarang diungkapkan. Akibatnya, sementara ras iblis telah mendengar kabar tentang peristiwa itu, ras manusia tetap tidak mengetahuinya. Setidaknya, faksi-faksi teratas yang dipimpin oleh para penguasa surgawi, Heavenly Supremes, sama sekali tidak menyadarinya. Namun kini, mengaitkan desas-desus tersebut dengan perkataan penguasa bengkel ilahi, Master of the Divine Workshop, membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Klan binatang ruang angkasa kuno adalah ras yang menempati peringkat teratas dalam daftar segudang ras alam semesta. Penguasa Sugu, khususnya, memiliki kemampuan ilahi bawaan yang berasal dari asal-usul ruang angkasa. Ia dikenal sangat sulit dihadapi dan selalu mempertahankan sikap netral. Ini adalah ras yang kuat, sama sekali tidak lebih lemah dibandingkan ras kuno atau ras raksasa. Namun, ras dengan reputasi sebesar itu ternyata telah dimusnahkan oleh bengkel surgawi, Heavenly Work. Jika itu hanya karangan belaka, ceritanya akan lain. Namun jika itu benar, segudang ras di alam semesta akan terguncang hebat, memicu pergolakan besar-besaran. Xiao Hudao, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kepala Aula Senggong mendengus dingin. Ia mengerahkan kekuatan Aula Harta Karun hingga batas maksimal, dengan gencar menarik Xiao Hudao ke dalamnya. Tidak, Raja Raksasa. Selamatkan aku. Xiao Hudao meraung dalam campuran rasa terkejut dan amarah. Kekuatan mengerikan milik Raja Raksasa melonjak masuk saat ia berteriak. Kepala Aula Senggong, hentikan. Bahkan saat ia berteriak, aura yang menakutkan berusaha menerobos masuk melalui lorong menuju alam kuno untuk melakukan intervensi dan menghentikan kepala Aula Senggong. Namun, kepala Aula Senggong tetap tidak bergeming. Dengan aktivasi Aula Harta Karun yang tiba-tiba dan kuat, seekor binatang kuno raksasa muncul dari dalamnya disertai raungan yang menggelegar. Makhluk purba itu berukuran kolosal, membentang sejauh bermil-mil dan menutupi langit. Dan begitu muncul, ia memancarkan aura spasial yang mengerikan. Ini adalah sosok ahli tingkat puncak Heavenly Venerate, Void Heavenly Venerate, leluhur dari klan Spatial Ancient Beast. Senggong, kau keparat. Begitu Void Heavenly Venerate muncul, ia menatap tajam ke arah penguasa Aula Senggong dengan tatapan dingin. Matanya berkobar oleh amarah yang meluap-luap. Bab 4334, tiada tanding sepanjang zaman. Penguasa Istana Senggong melirik dingin ke arah Yang Mulia Void dan berkata dengan nada datar, Void, jika kau ingin klan binatang kuno ruang angkasa milikmu terus bertahan hidup, maka segel ruang hampa di alam kuno untukku dan cegah Raja Raksasa masuk. Jika tidak, hari ini, aku akan membantai setiap makhluk hidup dari klan binatang kuno ruang angkasa milikmu. Kau, ekspresi Yang Mulia Void berubah drastis. Apa maksudmu dengan kau? Mengapa kau belum bertindak? Apakah kau benar-benar ingin klan binatang kuno ruang angkasa milikmu musnah? Penguasa Istana Senggong berkata dengan dingin. Ekspresi Yang Mulia Void berubah-ubah dengan cepat. Akhirnya, sambil mengertakkan gigi, dia melesat ke angkasa dengan sosoknya yang menjulang tinggi. Dia seketika tiba di jalan masuk menuju alam kuno. Aura sumber ruang angkasa memancar dari tubuhnya, menyegel jalan masuk tersebut dan menghalangi intrusi kekuatan Raja Raksasa. Dia sangat paham betapa kejam dan mengerikannya penguasa Istana Senggong.
Jika dia mengucapkan sepatah kata pun untuk menolak, kemungkinan besar seluruh anggota klan binatang kuno ruang angkasa miliknya, yang saat ini ditahan di dalam ruang tahta harta karun milik penguasa Aula Karya Ilahi, akan binasa. Dia tidak bisa mengambil risiko sebesar itu. Oleh karena itu, meskipun dia menyimpan dendam yang luar biasa terhadap penguasa Aula Karya Ilahi, dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya dan bertindak atas namanya. Klan binatang kuno ruang angkasa memiliki kekuatan asal-usul ruang angkasa. Yang mulia surgawi Void segera menyalurkan energi spasial primordial ini. Dalam sekejap, kekuatan yang meluap-luap menyegel jalan menuju alam kuno, mencegah kekuatan Raja Raksasa untuk menembusnya. Kau, yang mulia surgawi Void, lepaskan segel spasial itu. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Raja Raksasa meraung dalam campuran rasa terkejut dan amarah. Alam kuno adalah dunia tersendiri. Meskipun Raja Raksasa memiliki kekuatan yang melampaui batas langit dan merupakan sosok tingkat tertinggi, dia tidak bisa begitu saja memaksakan kekuatannya menembus kehampaan setelah jalan itu disegel. Namun, Yang Mulia Surgawi Void tidak berniat mengindahkan kata-kata Raja Raksasa. Demi klannya, dia terpaksa mempertahankan segel di alam kuno itu dengan segenap kekuatannya. Kau cari mati. Asteris boom. 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 Asteris kekuatan Raja Raksasa terus-menerus menghantam alam kuno. Seluruh alam itu bergetar dan berguncang hebat. Seolah-olah akan hancur lebur. Akan tetapi, alam kuno adalah dunia independen yang tidak mudah dihancurkan. Terlebih lagi, jika Raja Raksasa benar-benar berani menghancurkan alam tersebut, hal itu akan mengakibatkan kehancuran total dan musnahnya makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah tindakan yang pasti akan mendatangkan hukuman berat dari Dewan Ras Manusia. Sialan. Penguasa Aula Karya Ilahi. Jalan menuju alam kuno ini tidak bisa menahanku. Begitu tubuh asliku tiba, aku akan membuatmu menyesal karena telah melawanku. Raja Raksasa meraung. Kemarahannya melambung hingga ke langit. Namun, penguasa Aula Karya Ilahi tetap tenang dan sama sekali tidak merasa takut. Jiru Yue. Ji Wuxue, serahkan Xiao Wudao padaku. Kalian berdua pergilah dan seraplah asal-usul alam kuno. Demikianlah Heavenly Venerate Divine Work berbicara kepada Jiru Yue dan Ji Wuxue. Menyerap asal-usul alam kuno, keduanya tertegun. Di dekat situ, para ahli dari keluarga Jiang dan Ye juga menghentikan pembantaian mereka. Raut wajah mereka berubah. Asal-usul alam kuno adalah fondasi dari alam itu sendiri. Jika itu diserap, Ki klan kuno, yang terkandung di dalamnya akan berkurang, menyebabkan kerusakan hebat pada seluruh dunia. Lebih buruk lagi, jika asal-usul itu lenyap sepenuhnya, alam kuno akan runtuh, membuat klan-klan kuno kehilangan tempat tinggal. Keluarga Ye, keluarga Jiang, kalian sudah melihatnya sendiri. Divine Work menyimpan ambisi liar dan berbahaya. Mengapa kalian tidak segera bertindak untuk menyelamatkan alam kuno kita? Xiao Wudao meraung. Wajahnya pucat pasi. Ekspresi anggota keluarga Ye dan Jiang berubah. Penguasa Divine Work Hall mendengus dingin. Dengan suara dentuman keras, kekuatan yang mengerikan menghantam Xiao Wudao, membuat auranya meredup dengan cepat. Dia kemudian berbicara dengan dingin kepada keluarga Ye dan Jiang. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan alam kuno kalian runtuh. Namun, aku membutuhkan separuh dari energi asal-usul alam kuno. Itu bukan permintaan yang berlebihan. Bukan. Separuh dari energi asal-usul, keluarga Ye dan Jiang. Terlebih lagi, dengan hilangnya status dominan keluarga Ji dan Xiao, keluarga Ye dan Jiang akan dapat menguasai sendiri separuh energi asal-usul yang tersisa. Situasi yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan hidup di bawah kepemimpinan keluarga Xiao seperti di masa lalu. Setuju, separuh dari energi asal-usul. Keluarga Ye dan Jiang memberikan persetujuan mereka. Ini adalah batas dari apa yang bisa mereka terima. Jika penguasa Divine Work Hall bersikeras menyerap seluruh sumbernya, mereka terpaksa akan menghentikannya. Bahkan dengan risiko pertarungan hidup mati. Alam kuno adalah fondasi bagi klan-klan kuno. Tanpa hal itu, mereka tidak akan memiliki tempat untuk disebut sebagai rumah dan akan kehilangan kemampuan untuk melahirkan sosok-sosok ahli tingkat suprim. Aku memegang teguh kata-kataku. Penguasa Aula Divine Work berkata dengan tenang. Segera, dengan bantuan keluarga Ye dan Jiang, Jiru Yue dan Ji Wuxue mulai menyerap energi asal dari alam kuno. Aliran energi asal yang sangat besar ditarik keluar oleh keduanya. Meskipun sebagian energi mengalir ke dalam tubuh mereka, sebagian besar tidak dapat diserap. Sebaliknya, energi itu memadat menjadi bola energi asal yang melayang di angkasa. Sementara Jiru Yue dan Ji Wuxue menyerap energi asal alam kuno,
Penguasa Aula Divine Ward menekan Xiao Wudao sepenuhnya di dalam aula harta karun. Tidak peduli seberapa keras Xiao Wudao berjuang untuk melepaskan diri, ia tetap tertahan dengan kuat. Segera setelah itu, penguasa Aula Divine Ward mengangkat tangannya, mengarahkan telapak tangan raksasa ke arah Xiao Wujin dan yang lainnya. Tidak, Xiao Wujin dan yang lainnya menjerit nyaring saat mereka dicengkeram dan turut ditekan ke dalam aula harta karun. Selanjutnya, penguasa Aula Divine Ward kembali mengangkat tangannya, menarik energi asal alam kuno langsung ke dalam aula harta karun. Baru saja ia menyelesaikan hal itu. Asteris boom. Asteris alam kuno berguncang hebat. Void Heavenly Venerate tiba-tiba memuntahkan darah. Auranya terluka. Dan ia terhuyung mundur. Asteris crack boom. Asteris celah-celah dimensi terbuka satu demi satu di jalan masuk menuju alam kuno. Dan aura yang menjulang tinggi serta mengerikan menyapu keluar dari dalamnya. Void Heavenly Venerate. Kembalilah. Penguasa Aula Divine Ward berucap dengan dingin. Saat ia mengangkat tangannya, Void Heavenly Venerate, yang tidak berani melawan, kembali ditarik masuk ke dalam aula harta karun. Sesaat kemudian, Asteris Bang, Asteris jalan masuk menuju alam kuno meledak sepenuhnya. Sesosok figur raksasa yang menjulang tinggi, membentang antara langit dan bumi, akhirnya turun dan memasuki alam kuno. Itu adalah Raja Raksasa, Giant King. Raja raksasa itu sangat murka. Begitu memasuki alam kuno, tatapannya yang dingin seketika menyapu ke arah semua orang yang hadir. Sebuah kehendak agung yang mengerikan turun, mengguncang jiwa penguasa Aula Dewa Hampa dan yang lainnya, membuat mereka terpaku di tempat. Gelombang kemarahan ini seolah mampu menghancurkan kosmos dan merobek segel keabadian. Penguasa Aula Karya Ilahi, serahkan Xiao Wudao. Setelah masuk, Raja Raksasa tidak langsung menyerang, sebaliknya, ia menahan amarahnya dan berbicara dengan nada yang dingin dan mengancam. Sayangnya, tidak bisa. Xiao Wudao bertindak sangat gila. Dia menyerangku dan melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan ras manusia kita. Setelah berhasil menaklukkannya hari ini, aku tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Penguasa Aula Karya Ilahi menjawab dengan dingin. Penguasa Aula Karya Ilahi, apakah kau benar-benar berniat memusuhi ras raksasaku? Raja raksasa menatap tajam ke arah penguasa Aula Karya Ilahi. Matanya bersinar bagaikan matahari dan bulan, sementara aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Penguasa Aula Karya Ilahi membalas dengan dingin. Justru ras raksasa mula yang hendak memusuhi Aula Karya Ilahiku, bukan? Urusan alam kuno ini tidak ada kaitannya dengan ras raksasamu. Mundurlah segera. Atau jangan salahkan aku jika bertindak kejam dan menindas ras raksasamu bersamanya. Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatan macam apa yang kau miliki hingga berani melontarkan pernyataan sombong seperti itu. Raja raksasa benar-benar murka. Asteris boom. Asteris aura sang raksasa melonjak ke angkasa bagaikan samudra luas, menutupi matahari dan langit. Asteris gemuruh. Asteris ia mengayunkan tangan raksasanya. Dalam sekejap, seluruh alam kuno seolah hendak hancur lebur akibat ukurannya yang masif, dan menghantamkannya ke arah penguasa Aula Karya Ilahi dengan kekuatan tak tertandingi yang mampu mengguncang zaman. Bab 4335. Pertempuran besar melawan Raja Raksasa. Boom! Di tengah kehampaan, Raja Raksasa mengulurkan tangan raksasanya. Tangan itu menutupi matahari dan langit bagaikan kanopi surgawi. Sementara aura luas dari alam tertinggi, yang menyerupai samudera tak bertepi, melonjak dan menghantam turun. Pada saat itu, semua orang diliputi keterkejutan dan ketakutan. Para ahli dari faksi-faksi manusia terkemuka, seperti penguasa Aula Dewa Hampa dan penguasa Lembah Kunpeng, mundur dengan tergesa-gesa sembari menatap ke arah atas. Di antara langit dan bumi, sesosok raksasa kolosal muncul, begitu besar hingga ia tampak mampu menembus cakrawala alam kuno. Saat ia mengayunkan tangan raksasanya, rasanya seolah-olah langit itu sendiri sedang runtuh dan menghantam mereka. Boom! Pemandangan itu sungguh mengerikan. Wajah semua orang memucat, dan kulit kepala mereka meremang karena ketakutan. Bahkan sebelum telapak tangan kolosal itu mendarat, rasa takut yang melumpuhkan mencengkeram hati mereka. Perasaan bahwa mereka akan hancur lebur oleh serangan itu, sementara tekanan mengerikan menghantam jiwa mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Harus diingat bahwa semua orang yang hadir di sana adalah ahli tingkat atas umat manusia, sosok setingkat yang mulia surgawi, yang tidak akan gentar bahkan jika langit runtuh tepat di depan mata mereka. Namun kini, aura semata memberikan ilusi bahwa tubuh mereka akan hancur berkeping-keping. Serangan telapak tangan itu mengandung kehendak yang mengerikan serta serangan yang didasarkan pada hukum-hukum alam semesta. Akan tetapi,
Yang Mulia Surgawi Senggong berdiri tak bergeming di bawah telapak tangan itu. Sebaliknya, ia tertawa dingin. Raja raksasa, mengapa bertindak begitu angkuh di hadapanku? Orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Hancurlah. Begitu kata-kata itu terucap, pancaran cahaya ilahi yang luar biasa dahsyat meledak dari aula harta karun yang melayang di atas kepala Senggong Heavenly Venerate, melesat lurus ke angkasa. Asteris boom. Asteris simbol-simbol kuno bermunculan di permukaan aula harta karun. Diliputi oleh cahaya Great Dao. Setiap simbol tampak megah bagaikan gunung, memancarkan kilau yang mengerikan saat menghantam telapak tangan Giant King. Dengan suara dentuman keras, jutaan simbol, yang berkilauan dengan cahaya cemerlang, menghantam telapak tangan Giant King. Seketika, raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Seluruh alam kuno bergetar hebat, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Akibat hantaman aula harta karun, telapak tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan supreme milik Giant King itu hancur lebur seketika, bagaikan telur yang membentur batu, menyebarkan gelombang kejut energi ke segala arah. Asteris his. Asteris Giant King tersentak. Sorot cahaya ilahi memancar dari matanya yang menyerupai matahari dan bulan. Artefak tingkat supreme. Aula harta karun milik Ancient Artisan Workshop. Matamu cukup jeli. Master of the Divine Craft Hall mencibir. Wajah Giant King memerah padam karena murka. Ia berucap dengan nada dingin yang mencekam. Baiklah. Kalau begitu, biar kulihat sendiri apa sebenarnya yang membuat aula harta karun milik Artisan Workshop kalian itu begitu luar biasa. Begitu kata-kata itu terlontar, cahaya merah tua yang mengerikan meledak dari tubuh Giant King. Aura kekuatan tingkat supreme berputar di sekeliling tubuhnya, dan ia menerjang maju dengan momentum dahsyat yang menghancurkan, menyerupai binatang purba yang mengerikan. Asteris Boomrak. Asteris Giant King berbenturan dengan Master of the Divine Craft Hall. Sosok sang master terhuyung, dan ia terpaksa mundur beberapa langkah dengan berat. Pada setiap langkah yang menapak, tanah amblas dan alam kuno itu sendiri mulai runtuh. Asteris, kekuatan para raksasa. Asteris, ekspresi penguasa aula kriya ilahi berubah. Meskipun klan raksasa berasal dari ras manusia, mereka memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Setiap anggota klan memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan fisik bawaan mereka jauh melampaui manusia biasa, memungkinkan mereka untuk berhadapan langsung dengan klan iblis dan menandingi klan naga. Mereka adalah ras dengan kekuatan fisik luar biasa di dalam garis keturunan manusia. Dalam hal ketangguhan fisik, tidak ada faksi manusia lain yang bisa menandingi klan raksasa. Mereka terlahir dengan penguasaan atas dao tubuh fisik. Hahaha. Dasar bocah Senggong. Kemarilah dan lawan aku. Suara Raja Raksasa menggelegar bagaikan guntur saat ia menerjang lawannya. Energi vitalnya yang meluap-luap menembus langit, menghancurkan tatanan alam kuno itu sendiri. Apa kau pikir aku takut padamu? Penguasa Aula Senggong mendengus meremehkan. Lantas kenapa jika klan raksasa memiliki tubuh yang telah mencapai tingkat kesucian? Sebagai seorang penempa artefak, penguasa Aula Senggong terus-menerus menempa fisiknya di dalam api yang mengerikan. Dalam hal kekuatan fisik murni, para penempa artefak tak diragukan lagi termasuk golongan elit mutlak di alam semesta. Asteris boom. Asteris penguasa Aula Senggong dan Raja Raksasa berbenturan. Tanah hancur berkeping-keping, dan seluruh alam kuno itu meraung serta berguncang hebat. Dalam sekejap, ratusan gunung kekacauan kuno meledak. Alam tersebut jatuh ke dalam kehancuran. Dan tak terhitung banyaknya binatang kekacauan kuno hancur lebur hingga musnah tak bersisa. Ekspresi Raja Raksasa berubah. Pada saat itu, seluruh tubuh penguasa Aula Senggong berkilau dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Darahnya mengalir membawa aura ilahi, dan rambutnya yang berkibar seolah mengiris kehampaan. Kekuatannya sungguh tak terduga. Kekuatan fisiknya tidak jauh berbeda dengan milik Raja Raksasa itu sendiri. Sungguh tak disangka bahwa ketua Aula Senggong memiliki kekuatan fisik yang begitu luar biasa hingga menentang kehendak langit. Penguasa Aula Divine Work menyapu pandangannya ke sekeliling dan mencemooh. Raja Raksasa, alam kuno ini tidak akan sanggup menahan pertarungan antara orang-orang seperti kita. Bagaimana jika kita bertarung di kehampaan kosmos? Apakah kau berani? Mengapa tidak? Serang, diiringi teriakan lantang. Kedua sosok itu melesat ke angkasa secara bersamaan. Melewati gerbang alam kuno, mereka seketika tiba di kehampaan remang-remang di luar, menciptakan jarak yang cukup jauh dari alam tersebut. Alam kuno telah kehilangan separuh dari esensi asalnya. Jika alam itu runtuh selama pertarungan mereka, kehancuran yang diakibatkannya akan sangat dahsyat, sebuah konsekuensi yang tak sanggup ditanggung oleh siapapun di antara mereka.
Di kehampaan di luar alam tersebut, bintang-bintang dan planet-planet tampak menggantung. Namun, di hadapan dua sosok perkasa ini, benda-benda langit itu tampak tak lebih besar dari kerikil biasa. Saat kedua sosok itu melesat melintasi kosmos, bintang-bintang di jalur mereka hancur dan meledak akibat benturan. Mereka bagaikan kembang api dalam pertunjukan cahaya yang memukau. Sesaat kemudian, mereka tiba di wilayah alam semesta yang sunyi dan tandus. Bintang-bintang yang layu dan mati mengapung dalam kegelapan. Kedua ahli tingkat puncak itu melayang di kehampaan berbintang bagaikan dewa, saling berhadapan satu sama lain. Serang, sambil meraung. Mereka menerjang secara bersamaan dan seketika terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara itu, kembali ke dalam alam kuno, Qin Chen dan yang lainnya, dengan raut wajah penuh keterkejutan, membubung ke angkasa. Meninggalkan alam kuno, mereka melayang di kehampaan berbintang, menatap tajam ke arah pertarungan yang berkecamuk di hamparan sunyi di kejauhan. Dua sosok raksasa yang menjulang tinggi sedang terlibat pertarungan tiada henti. Bintang-bintang hancur dan hukum-hukum dasar alam semesta tercerai-berai di setiap benturan. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Bahkan dari jarak ratusan juta mil, gelombang kejut kekuatan mereka membuat kehampaan bergetar, menyebabkan wajah penguasa Aula Void God dan yang lainnya memucat karena cemas. Ahli tingkat Supreme, mereka benar-benar terlalu tangguh. Gemuruh, pertarungan mereka mengguncang langit dan bumi. Raja raksasa melangkah maju, tubuhnya meluap dengan vitalitas yang luar biasa. Ia berdiri bagaikan sosok raksasa yang membentang antara langit dan bumi. Di hadapan sosoknya yang raksasa, matahari, bulan, dan bintang-bintang tampak tak lebih besar dari butiran kecil yang bisa dihancurkan dengan mudah hanya dengan sentilan jari. Asteris buk, buk, buk. Asteris Raja Raksasa melangkah melintasi kehampaan. Setiap langkahnya membuat tatanan ruang itu sendiri meraung dan bergetar hebat. Ia mengayunkan tangannya yang masif, melenyapkan bintang-bintang tanpa usaha berarti. Meski gerakannya tampak lambat, kecepatan aslinya terlalu tinggi untuk bisa diikuti bahkan oleh seorang Heavenly Venerate puncak biasa. Hukum-hukum mengerikan dari Great Dao of the Flash Dao Agung Fisik bergejolak di telapak tangannya saat ia menghantamkan serangan itu ke arah penguasa Aula Kriya Ilahi dengan momentum yang luar biasa dahsyat. Asteris hanya seorang junior, pikir Raja Raksasa dengan dingin. Saat ini, ia menyerang bukan hanya demi Xiao Wudao dari klan kuno, melainkan juga demi harga dirinya sendiri. Walaupun penguasa Aula Kriya Ilahi memiliki status luar biasa di kalangan umat manusia, dulunya ia hanyalah seorang Heavenly Venerate puncak. Sebagai sosok veteran di tingkat Supreme tertinggi, Raja Raksasa merasa bahwa meskipun lawannya kini telah mencapai ranah Supreme Asteris, orang itu seharusnya menunjukkan sikap hormat yang pantas, jika tidak, di mana letak wibawa Raja Raksasa sendiri. Raungan. Diiringi serangan mengerikan yang menjadi ciri khas tubuh fisik tingkat Saint Asteris, Raja Raksasa melancarkan pukulan dengan kekuatan yang ganas. Tangannya yang masif menutupi langit, kemanapun tangan itu bergerak. Tatanan ruang hancur berkeping-keping, dan hukum-hukum agung alam semesta tersingkir, tunduk pada domain unik ciptaannya sendiri. Bahkan seorang ahli tingkat Supreme biasa pun harus mundur menghadapi serangan semacam itu. Namun penguasa Aula Kriya Ilahi tetap tak gentar. Ia melangkah maju, rambutnya yang acak-acakan membingkai sepasang mata yang berkobar dengan semangat pertarungan. Ia tertawa lepas, mengesankan. Serangan ini bahkan mengandung kekuatan jiwa yang dahsyat. Sayang sekali, kau masih terlalu lemah untuk mengalahkanku. Penguasa Aula Kriya Ilahi tertawa dengan keberanian yang meluap-luap saat kobaran api yang mengerikan membumbung tinggi dari dalam tubuhnya. Bab 4336, Api Asal-Usul Semesta. Ini adalah tatapan Qin Chen menajam. Saat nyala api ini muncul, Dao Agung Api di dalam semesta itu sendiri mulai mundur. Jelas sekali, ia tidak mampu menahan kekuatan nyala api ini. Hal ini sungguh mencengangkan. Dao Agung Api mewakili hukum dasar api di dalam semesta. Fakta bahwa ia mundur di hadapan aura nyala api milik Master Sengong sungguh mengejutkan. Hah, ini adalah api asal-usul semesta. Di dalam dunia kekacauan, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah juga berseru karena terkejut. Api asal-usul semesta, Qin Chen bertanya dengan bingung. Api asal-usul semesta adalah nyala api istimewa yang lahir dari hukum tertinggi semesta. Ia mengandung jejak esensi primordial semesta. Bisa dikatakan nyala api ini berasal dari sumber utama semesta dan memiliki kekuatan hukum tertinggi semesta. Itulah sebabnya bahkan Dao Agung Api di dalam semesta pun harus mundur di hadapannya. Naga leluhur primordial menjelaskan. Leluhur suci sungai darah juga angkat bicara. Jika api ini dimurnikan hingga mencapai tahap puncaknya,
Ia bahkan mampu melenyapkan pakar tingkat Supreme. Sebagai entitas yang lahir dari hukum tertinggi alam semesta, tidak ada yang tidak bisa ia hanguskan. Qin Chen terkesiap. Sebegitu hebatnya. Sekadar membayangkan api yang mampu melenyapkan pakar tingkat Supreme saja sudah cukup membuatnya merinding. Tentu saja, jika tidak hebat, mana mungkin ia disebut sebagai api sumber semesta. Naga leluhur primordial berbicara dengan nada meremehkan. Bibirnya melengkung seolah mengejek kurangnya pengalaman Qin Chen. Tapi kenapa kau begitu terkejut? Sehebat apapun api sumber semesta ini, ia tidak bisa dibandingkan dengan api yang ada di dalam pikiranmu. Maksudmu, api teratai hijau kekacauan. Qin Chen terperanjat. Matanya berkilat. Berdasarkan perkataan naga leluhur primordial, apakah api teratai hijau kekacauan itu bahkan lebih hebat daripada api sumber semesta? Sebut saja apapun yang kau mau, itu adalah api yang terbentuk dari penyatuan keempat api teratai agung tersebut. Naga leluhur primordial melanjutkan. Api itu bukanlah hal sepele. Bahkan api sumber semesta hanyalah adik jika dibandingkan dengannya. Adik, Qin Chen terpana. Apakah api teratai hijau kekacauan benar-benar sedahsyat itu? Apa yang kau tunjukkan sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari kekuatan api itu. Kau masih jauh dari kemampuan untuk mengerahkan kekuatan sejatinya. Melihat raut wajah Qin Chen yang penuh keheranan, naga leluhur primordial mendengus meremehkan, mengkritik Qin Chen karena kekuatannya yang belum memadai. Qin Chen terdiam 1000 bahasa. Situasinya terasa agak canggung. Pada saat itu, pertarungan antara Master Agung Senggong dan Raja Raksasa telah mencapai puncaknya. Kobaran api yang dahsyat menyapu ke depan, seketika melahap tubuh Raja Raksasa. Api sumber semesta. Ekspresi Raja Raksasa berubah. Apakah api ini dipadatkan untukmu oleh Master Agung Xiao Yao? Dia mengerahkan seluruh kekuatan fisik dan darah dagingnya hingga batas maksimal untuk menahan kobaran api yang kian mendekat. Api semesta primordial itu memiliki kekuatan yang mengerikan, membakar tubuh fisiknya dengan intensitas yang dahsyat. Raja Raksasa. Saat itulah satu-satunya kesempatan bagimu untuk berada di atas angin. Suara itu menggelegar dan berat, namun membuat semua orang yang menyaksikannya terpana. Qin Chen merasa lega. Awalnya dia sempat khawatir mengenai kepala Aula Senggong, namun kini kekhawatirannya terbukti tidak beralasan. Karena sang kepala Aula berani melontarkan kata-kata seperti itu, jelas dia memiliki keyakinan diri yang tinggi. Sebaliknya, Raja Raksasa benar-benar murka. Sombong sekali. Raja Raksasa meraung dengan geram. Apa kau pikir api sumber kosmik ini saja cukup untuk menindasku sepenuhnya? Sosoknya tumbuh semakin menjulang tinggi. Aku telah menjelajahi kosmos, dan mereka yang berani bersikap kurang ajar terhadapku bisa dihitung dengan jari. Kau, seorang ahli tingkat Supreme yang baru muncul, benar-benar menggelikan sekaligus sombong. Asteris boom. Asteris tubuh Raja Raksasa membesar. Dalam sekejap, muncul 3 kepala dan 6 lengan pada tubuhnya. Setiap lengannya tampak bagaikan pilar langit yang menembus kosmos. Asteris manifestasi langit dan bumi. Asteris. Ini adalah kemampuan ilahi milik Raja Raksasa. Sebuah manifestasi yang menampilkan wujud 3 kepala dan 6 lengan. Dengan menyalurkan kemampuan ilahi fisik dan darah dagingnya melalui dao agung tubuh fisik, dia melepaskan kekuatan yang cukup untuk menindas bahkan ahli tingkat Supreme lainnya. Namun, penguasa bengkel ilahi mencibir. Api sumber kosmik itu saja mungkin memang tidak cukup, tapi bagaimana dengan ini Asteris? Sembari berbicara, dia mengerahkan kekuatan aula harta karun dengan dahsyat. Diiringi suara gemerincing yang nyaring, rantai-rantai yang berkilauan melesat keluar dari dalam bangunan tersebut. Aula harta karun adalah artefak tingkat Supreme, harta karun kebanggaan bengkel ilahi. Dan kini, kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Asteris gemerincing. Asteris rantai yang tak terhitung jumlahnya, padat dan membanjir, bergerak serentak untuk mengepung Raja Raksasa. Gawat, alarm bahaya seketika berbunyi di dalam hati Raja Raksasa. Dia tidak terlalu takut pada api sumber kosmik itu saja. Lagi pula, setelah mencapai penyucian tubuh fisik, kekuatannya jauh melampaui ahli tingkat Supreme pada umumnya. Bagi Supreme Senggong, berharap bisa melukainya menggunakan api sumber kosmis, itu hanyalah angan-angan belaka. Paling-paling, serangan itu hanya akan menimbulkan sedikit gangguan. Bagaimanapun, Supreme Senggong bukanlah Supreme Xiao Yao. Api sumber kosmis miliknya masih tergolong lemah. Giant King tidak takut pada serangan semacam itu. Hal yang benar-benar ia takuti adalah serangan yang dirancang untuk menyegel atau memenjarakannya. Tubuh fisiknya sangat perkasa dan memiliki pertahanan yang tak tertembus. Namun jika ia terjebak secara fisik, sehingga tidak dapat mengerahkan kemampuan ilahinya,
ia akan berada dalam masalah besar. Ia pernah menyaksikan Supreme Senggong menggunakan aula harta karun ini untuk memenjarakan Xiao Wudao dari klan Xiao kuno. Meskipun fisik Giant King lebih unggul daripada Xiao Wudao, yang berarti ia memiliki kekuatan lebih besar untuk melepaskan diri jika terikat. Tetap saja, jika sampai terkekang, itu akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Enyahlah, Giant King membentak, sambil mengayunkan ketiga kepala dan keenam lengannya. Ia melancarkan rentetan serangan ke arah rantai-rantai yang melesat mendekat. Kepalan tangannya yang masif menghancurkan kehampaan kosmos, membuat rantai-rantai itu terpental satu demi satu. Supreme Senggong, jangan harap kau bisa menjebakku. Giant King meraung, hahaha. Benarkah begitu? Apa kau pikir hanya sampai di sini kemampuan senjataku? Saksikanlah lautan harta karun agung milikku. Supreme Master Senggong mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Diiringi suara gemuruh yang menggelegar, gudang harta karun itu berguncang hebat, disusul oleh suara gemerincing benda-benda yang berjatuhan. Dari dalam aula harta karun, berbagai artefak tingkat venerable kelas atas bermunculan membanjir keluar. Memimpin barisan depan adalah beberapa artefak tingkat Supreme Puncak. Di belakangnya menyusul hampir 10 artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas, lalu puluhan artefak tingkat Heavenly Venerate standar. Di belakang deretan artefak tingkat Heavenly Venerate itu, tampak kawanan artefak tingkat Earth Venerate dan Human Venerate yang sangat padat dan luar biasa banyaknya. Heavenly Work adalah faksi utama aliansi manusia dalam hal penempaan artefak. Faksi ini memiliki lebih dari selusin ahli tingkat Heavenly Venerate yang memegang jabatan wakil ketua aula. Sementara jumlah tetua tingkat Earth Venerate dan diakon tingkat Human Venerate tak terhitung banyaknya. Selama ratusan juta tahun, para pembuat artefak Heavenly Work yang tak terhitung jumlahnya telah bekerja tanpa henti, memanfaatkan sumber daya yang diperoleh dari aliansi manusia untuk menciptakan artefak yang akan dijual. Banyak dari artefak ini dijual kembali ke Heavenly Work dan disimpan di aula harta karun, berfungsi sebagai mata uang untuk ditukarkan dengan poin jasa atau harta karun lain yang diperlukan. Setelah akumulasi selama masa yang sangat panjang, jumlah artefak di dalam aula harta karun telah mencapai tingkat yang mencengangkan dan luar biasa. Asteris boom. Asteris di tengah kehampaan. Muncul sekumpulan besar artefak tingkat venerable. Artefak-artefak yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi lautan harta karun yang meluap keluar. Jumlahnya bahkan mustahil untuk dihitung. Asteris Asteris semua orang menarik napas tajam. Penguasa istana Senggong benar-benar sangat kaya raya. Qin Chen pun merasa takjub. Dia pernah melihat beberapa artefak ini saat menukarkan poin jasanya di aula harta karun. Namun melihat semuanya dilepaskan sekaligus seperti ini benar-benar pemandangan yang mencengangkan. Terlebih lagi, Qin Chen merasakan dengan tajam bahwa inti sebenarnya dari lautan artefak ini bukanlah beberapa artefak tingkat Peak Heavenly Venerate yang memimpin di depan, melainkan aula harta karun itu sendiri. Aula harta karun adalah jantung, inti sejati, dari lautan artefak tersebut. Asteris boom. Asteris artefak-artefak yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi lautan dan menjelma menjadi naga-naga raksasa, menghantam Giant King dengan dahsyat. Enyahlah, Giant King meraung, melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah lautan artefak yang memenuhi langit. Bab 4337, lebih dalam dari bayangan. Dalam keadaan normal, artefak tingkat Earth Venerable atau Human Venerable sama sekali tidak akan mampu menembus pertahanan Giant King. Bahkan, Giant King bisa menghancurkan artefak Earth Venerable hanya dengan satu pukulan bertenaga penuh. Namun, hal itu hanya berlaku untuk satu artefak saja. Ketika tak terhitung banyaknya artefak tingkat Venerable menyatu di bawah kekuatan Treasure Hall, kekuatan gabungan yang dihasilkannya sama sekali tidak kalah dengan artefak tingkat Supreme Venerable. Saat ini, seolah-olah ada tiga kekuatan tingkat Supreme Venerable yang menyerang Giant King secara bersamaan. Universe Sosphere, Treasure Hall itu sendiri, dan lautan artefak yang diperkuat oleh Treasure Hall. Sialan, dasar makhluk hina. Kalau kau punya nyali, lawanlah aku secara jantan. Giant King meraung penuh amarah. Dia bersusah payah menangkis serangan beruntun dari Treasure Hall sembari menahan lautan artefak yang memenuhi langit dan melawan desakan mengerikan dari Universe Sosphere. Karena kewalahan dan panik, dia terus-menerus terkena serangan, hingga tubuh fisiknya mengalami kerusakan. Kau memaksaku melakukan ini. Ark, Giant King mendongakkan kepalanya dan mengeluarkan raungan penuh amarah. Ruang di sekitarnya seketika mulai retak dan hancur sedikit demi sedikit. Bahkan Master Senggong terpaksa mundur dengan cepat, dan lautan artefak luas yang memenuhi langit itu tertahan sejenak. Untuk sesaat, Master Senggong, lautan artefak, dan Primordial Universe Flame tidak mampu mendekatinya.
Kekuatan luar biasa yang memancar dari tubuh Giant King. Sungguh mengerikan. Qin Chen dan yang lainnya, yang menyaksikan dari kejauhan, terpana takjub. Raja raksasa itu sungguh menakutkan. Seperti inilah sosok ahli tingkat supreme yang sesungguhnya. Sebelumnya, tokoh-tokoh seperti Xiao Wudao dari klan kuno dan Ji Tianguang dari keluarga Ji sebenarnya berada dalam kondisi lemah. Yang satu telah kehilangan garis keturunan Ancient Universe Calamity Python, sumber kekuatan terbesar klan kuno. Sementara yang lainnya pada dasarnya adalah sosok, mayat hidup, yang belum pernah bangkit sepenuhnya dan terjebak tak berdaya di dalam aula Yin Yang. Itulah sebabnya Master Shen Gong mampu menekan dan menaklukkan mereka. Namun, saat menghadapi sosok supreme seperti Raja Raksasa, yang berada di puncak kekuatannya, Qin Chen dan rekan-rekannya akhirnya memahami kengerian sejati dari seorang supreme. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh seorang Heavenly Venerate puncak, seperti penguasa Aula Dewa Hampa Asteris Void God Hall Asteris. Kesenjangan di antara mereka sungguh terlalu besar. Supreme, seorang Supreme sejati. Ini adalah sosok yang benar-benar agung dan mulia. Raja Raksasa. Itu sia-sia. Asal-usul ruang, penjara spasial. Master Shen Gong berteriak dengan geram. Dan kekuatan spasial yang mengerikan memancar keluar dari aula harta karun. Asteris ruang itu sendiri terkunci. Bahkan memengaruhi tubuh Raja Raksasa. Kekuatan Raja Raksasa begitu dahsyat. Tanpa memedulikan lautan artefak. Ia menghantamkan tinjunya langsung ke arah penguasa Aula Karya Ilahi Asteris Divine Work Hall Asteris. Namun, gerakannya tertahan oleh ikatan spasial tersebut. Pada saat itu juga, Kleter, Asteris, Aula Harta Karun memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Sebuah rantai emas tiba-tiba muncul dari kehampaan dan melilit lengan Raja Raksasa, mencegah tinjunya mendarat pada sasaran. Tidak, Raja Raksasa seketika merasa panik. Rantai lain, yang berwarna hijau zamrud, muncul dari kehampaan untuk mengikat lengan satunya, disusul oleh rantai berwarna biru cerah. Satu demi satu rantai muncul dari kehampaan. Meski tanpa suara, rantai-rantai itu memiliki kekuatan yang tak terbendung, melilit tubuh Raja Raksasa lapis demi lapis. Asteris Kleter, Asteris dengan menyalurkan kekuatan purba ruang angkasa. Rantai-rantai itu menembus kehampaan untuk mengikat Raja Raksasa secara langsung. Sialan! Raja Raksasa meraung penuh amarah dan meronta-ronta dengan liar. Asteris gemerincing. Berderak, setiap rantai berguncang hebat. Merobek kehampaan saat ia perlahan mulai melepaskan diri darinya. Namun, aura yang memancar dari tubuh Raja Raksasa terus melemah. Ternyata, rantai-rantai ini mengandung kekuatan supranatural yang unik. Kekuatan sang raksasa. Asteris boom. Asteris akhirnya. Raja Raksasa meraung dan berhasil membebaskan diri dari ribuan rantai yang memenuhi langit. Diiringi suara gemerincing. Rantai-rantai itu mencambuk angkasa layaknya ular-ular yang lincah. Asteris Asteris sambil terengah-engah. Raja Raksasa menatap tajam ke arah penguasa bengkel ilahi dengan campuran rasa terkejut dan murka. Rantai-rantai itu sungguh mengerikan, bahkan mampu melukai esensi raksasa miliknya. Penguasa bengkel ilahi. Jika bukan karena harta karun tertinggimu itu, aula harta karun, kau tidak akan sebanding denganku dalam hal kekuatan fisik murni. Raja Raksasa berteriak lantang dari ketinggian. Bodoh, aku adalah penguasa bengkel ilahi. Untuk apa aku mengabaikan harta-hartaku demi adu kekuatan fisik kasar melawan ras raksasamu? Penguasa bengkel ilahi mencemooh Raja Raksasa. Meskipun dalam hati ia sedikit terkejut, kekuatan Raja Raksasa sungguh luar biasa hingga mampu melepaskan diri dari belenggunya. Jika tidak, meloloskan diri tentu tidak akan semudah itu. Raja Raksasa, apakah kau masih ingin bertarung? Jika ya, aku akan meladenimu. Jika tidak, pergilah. Penguasa bengkel ilahi berkata seraya tertawa dingin. Raja Raksasa balas menatap dengan penuh amarah. Penguasa bengkel ilahi membalas tatapan itu. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Keduanya berdiri saling berhadapan dari kejauhan. Baiklah. Raja Raksasa tertawa karena murka yang memuncak. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, tindakanmu mengacaukan alam kuno, merusak kedamaiannya, memicu kekacauan, dan menindas pemimpinnya. Xiao Wudao, tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku akan segera melapor kepada Dewan Ras Manusia mengenai kejahatanmu yang merusak persatuan umat manusia. Mari kita lihat bagaimana kau akan membela diri saat itu tiba. Kalau kau punya nyali, silakan saja laporkan aku. Apa kau pikir aku takut padamu? Penguasa Balai Karya Ilahi mencibir. Kalau tidak ada urusan lain, enyahlah. Begitu kekuatanku meningkat sedikit lagi, aku pasti akan mencarimu. Raja Raksasa,
untuk bertarung lagi. Raja raksasa mengertakkan gigi. Namun, ia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Penguasa balai karya ilahi itu terlalu aneh. Ia menggunakan kekuatan yang setara dengan beberapa artefak tingkat supreme, sehingga mustahil untuk menaklukkannya hari ini. Bahkan jika ia mempertaruhkan nyawanya, dan penguasa balai karya ilahi ternyata tidak mampu menang, lawannya itu bisa dengan mudah melarikan diri, risikonya terlalu besar dan tidak sepadan. Raja raksasa menoleh ke arah Qin Chen dan yang lainnya di kejauhan lalu mendengus dingin. Kekuatan tingkat supreme yang mengerikan yang ia lepaskan membuat wajah mereka menjadi pucat. Boom! Raja raksasa melesat dengan dahsyat ke angkasa. Bergerak jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ia menembus batasan hukum kosmik dan menghilang dalam sekejap. Ruang kosmik yang kacau dan hancur perlahan kembali tenang. Meskipun arus kehampaan yang bergejolak masih berputar di ruang kosong sekitarnya. Dan alam kuno di kejauhan juga perlahan menjadi stabil kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama sekali. Qin Chen dan yang lainnya terbang mendekati penguasa balai karya ilahi. Sementara sang penguasa sendiri menatap ke arah kehampaan kosmos yang sunyi. Semuanya, apa yang kulakukan hari ini sepenuhnya demi kepentingan umat manusia. Jika ada yang tidak puas, silakan sampaikan hal itu di Dewan Umat Manusia. Penguasa balai karya ilahi berbicara dengan tenang. Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka segera mengalihkan pandangan ke arah kehampaan di sekeliling mereka. Gemuruh, di kejauhan. Beberapa sosok mengerikan tampak mewujud, samar dan tidak jelas, sebelum menghilang dengan cepat. Barulah kemudian rasa sesak yang menekan hati Qin Chen dan yang lainnya perlahan menghilang. Ada ahli lain yang memata-matai tempat ini. Qin Chen merasa terkejut dan waspada. Ia menyadari bahwa Raja Raksasa bukanlah satu-satunya. Sosok-sosok kuat lainnya telah mengamati dari kejauhan. Masuk akal. Dengan fluktuasi sedahsyat itu di alam kuno, bagaimana mungkin hanya Raja Raksasa yang bisa merasakannya? Apakah sosok-sosok itu juga merupakan ahli dari ras manusia? Qin Chen merasakan keseriusan situasi ini. Selama ini ia mengira bahwa sosok tingkat tertinggi sangatlah langka. Namun kini, tampaknya kedalaman semesta jauh melampaui bayangannya. Bahkan di dalam ras manusia pun, kenyataannya tidaklah seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Bab 4338. Semua orang bersemangat. Pada saat ini, Qin Chen merasakan kekaguman yang mendalam. Alam semesta ini memang jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Jika dipikir-pikir lagi, hal itu masuk akal. Alam semesta ini sangatlah luas. Pada era kekacauan Chaos era kuno, sosok-sosok ahli tingkat supreme tertinggi, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Meskipun sebagian besar telah lenyap, kecil kemungkinannya hanya segelintir orang yang pernah ada selama kurun waktu yang tak terhitung lamanya itu. Sebagai salah satu dari dua kekuatan tertinggi di alam semesta, ras manusia tentu memiliki jauh lebih banyak ahli daripada yang pernah ia saksikan secara langsung. Asteris Wus, Asteris Qin Chen, Jiru Yue, dan Ji Wuxue tiba bersamaan di hadapan penguasa Aula Divine Work. Bukan hanya mereka, penguasa Aula Void God, penguasa Lembah Kunpeng, penguasa kota Tongtian, dan bahkan para pemimpin klan Ye serta Jiang semuanya bergegas datang dengan raut wajah penuh hormat. Dia telah memukul mundur Raja Raksasa, seorang suprim dari ras raksasa, dan membuat banyak ahli ras manusia kagum dengan kekuatannya sendiri. Jika sebelumnya penguasa Aula Divine Work memiliki status luar biasa di kalangan ras manusia semata-mata karena posisi unik Aula Divine Work, maka kini, ia telah membuktikan dirinya melalui kekuatan sejatinya. Seorang ahli tingkat supreme, sosok yang menggetarkan seluruh jagat raya. Selamat kepada penguasa Aula Divine Work karena telah menyelamatkan tetua Aula Heavenly Work. Dengan keberhasilan penguasa Aula Divine Work menembus ranah supreme, ras manusia kita kini memiliki satu lagi pemimpin, sungguh sebuah peristiwa yang membahagiakan. Sebagai penguasa Aula Karya Surgawi sekaligus ahli penempaan artefak terkemuka umat manusia, keberhasilannya menembus ranah tertinggi niscaya akan membawa manfaat luar biasa bagi ras kita. Ini adalah keberuntungan besar bagi kita semua. Para tokoh kuat dari berbagai faksi utama umat manusia, seperti penguasa Aula Dewa Hampa dan penguasa Lembah Kunpeng, menyampaikan penghormatan mereka secara bergantian, dengan raut wajah yang penuh rasa hormat. Sikap mereka jauh dari kesan menjilat, namun mereka senantiasa menunjukkan rasa hormat, dengan nada bicara yang mencerminkan kekaguman mendalam. Ini adalah wibawa yang diperoleh berkat kekuatan sejati. Kini, mereka benar-benar yakin dan sepenuhnya mengakui kehebatan penguasa Aula Karya Ilahi. Tidak perlu ada formalitas semacam itu. Kita semua adalah pilar umat manusia dan kekuatan inti dalam perlawanan melawan ras iblis.
Mengapa harus sungkan? Penguasa Aula Karya Ilahi terkekeh dan sedikit mengangkat tangannya. Seketika, kekuatan dahsyat memancar keluar. Dengan lembut mengangkat tubuh penguasa Aula Dewa Hampa dan yang lainnya hingga mereka kembali berdiri tegak. Saya sangat menghargai bantuan yang Anda sekalian dan alam kuno berikan kepada Aula Karya Ilahi hari ini. Mulai saat ini, selama kalian tetap bersatu dengan Aula Karya Surgawi kami, saya menjamin bahwa faksi kalian masing-masing akan mendapatkan hak prioritas untuk membeli artefak dari kami. Asteris mendengar kata-kata itu. Seluruh hadirin menarik napas tajam. Raut wajah penuh kegembiraan yang meluap-luap tampak jelas pada wajah penguasa Aula Dewa Hampa, penguasa Lembah Kunpeng, dan yang lainnya. Terima kasih banyak, penguasa Aula Karya Ilahi. Penguasa Aula Dewa Hampa dan rekan-rekannya segera membungkuk hormat. Suara mereka bergetar karena antusiasme. Hak prioritas untuk membeli artefak. Hal itu mungkin terdengar seperti tawaran sederhana. Namun penguasa Aula Dewa Hampa dan yang lainnya sangat memahami betapa besarnya manfaat tersebut. Bagaimanapun juga, meskipun Aula Karya Surgawi merupakan kekuatan penempa artefak utama dalam aliansi manusia, yang memungkinkan semua faksi membeli artefak menggunakan poin jasa, kapasitas produksi mereka pada akhirnya tetap terbatas. Sebanyak apapun ahli penempa yang mereka pekerjakan, pasokan yang ada jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan yang luar biasa besar dari aliansi manusia yang begitu luas. Akibatnya, ketika berbagai faksi berusaha membeli artefak dari Tiangong Zuo, mereka sering kali mendapati persediaan tidak mencukupi, sehingga terpaksa masuk dalam daftar tunggu. Dalam beberapa kasus, masa tunggu ini bisa berlangsung selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Situasi ini membuat faksi-faksi yang sangat membutuhkan artefak terkadang rela menempuh segala cara, dan membayar harga yang sangat mahal, demi mendapatkan hak pembelian prioritas dari faksi lain yang memilikinya. Hak istimewa untuk memotong antrean, atau mendapatkan artefak dalam kurun waktu 1 abad, telah menjadi komoditas langka di dalam aliansi umat manusia. Hal itu memiliki harga yang sangat fantastis, atau terkadang bahkan tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Bagaimanapun juga, meskipun poin jasa bisa diperoleh di medan perang berbagai ras, mendapatkan artefak yang benar-benar cocok bukanlah hal yang mudah. Bahkan faksi-faksi terkuat pun menghadapi masalah kekurangan pasokan. Namun kini, Kepala Aula Senggong justru memberikan hak pembelian prioritas kepada faksi-faksi tertentu ini. Ya ampun, jika kabar ini tersebar, faksi-faksi manusia papan atas lainnya yang tidak hadir di sini pasti akan sangat iri hingga merasa gila. Melihat ekspresi penuh semangat dari Kepala Aula Dewa Hampa, Void God Hall, dan yang lainnya. Kepala Aula Karya Ilahi, Divine Work Hall tetap tenang dan terkekeh pelan. Terlebih lagi, selama kalian semua tetap bersatu dengan Aula Karya Ilahiku di dalam Dewan Ras Manusia, aku menjamin bahwa dalam waktu 10.000 tahun, setiap faksi yang hadir di sini akan mendapatkan hak untuk membeli, dari Aula Karya Ilahiku, sebuah artefak yang setidaknya setara dengan harta karun tingkat Heavenly Venerate. Jika ada kesempatan, itu bahkan bisa berupa artefak tingkat puncak. Kerumunan itu pun gempar. Mendengar kata-kata tersebut, Kepala Aula Dewa Hampa dan yang lainnya hampir kehilangan akal sehat karena saking gembiranya. Wajah mereka memerah karena antusiasme yang meluap-luap saat mereka saling berbisik dengan penuh semangat. Kepala Aula Karya Ilahi, apakah Anda serius? Kepala Aula Dewa Hampa melangkah maju. Ekspresinya penuh dengan kegembiraan. Jika hak pembelian prioritas berarti faksi mereka bisa mengungguli faksi lain dalam mendapatkan artefak tingkat Venerate, maka janji untuk membeli artefak tingkat Heavenly Venerate papan atas merupakan prospek yang sangat menggiurkan bagi para ahli tingkat Heavenly Venerate puncak ini. Itu adalah prospek yang mampu membuat mereka sangat bergairah hingga nyaris tak terkendali. Ini adalah masalah yang menyangkut kekuatan mereka sendiri serta harapan mereka untuk bertahan hidup di alam semesta. Ambil contoh kejadian hari ini, alasan mengapa penguasa Aula Divine Work mampu menekan leluhur Xiao Wudao dan leluhur Ji Tiangwang, serta memukul mundur Raja Raksasa, bukan semata-mata karena kekuatan pribadinya yang murni. Bagaimanapun juga, penguasa Aula Divine Work hanyalah seorang junior yang baru saja menembus ranah Supreme. Betapapun hebatnya dia, kekuatannya paling-paling hanya setara dengan Raja Raksasa. Alasan sebenarnya dia mampu memukul mundur mereka adalah karena adanya aula harta karun dan berbagai harta karun yang dimiliki oleh penguasa aula Divine Craft. Pada tingkat yang diduduki oleh penguasa aula Void God dan rekan-rekan selevelnya, yang semuanya telah mencapai puncak ranah Heavenly Venerate, meningkatkan kultivasi lebih jauh lagi merupakan tugas yang sangat berat. Banyak yang mengandalkan artefak untuk mendapatkan keunggulan atas lawan yang setara.
Jika seseorang memiliki artefak tingkat puncak Heavenly Venerate sementara yang lain tidak, maka ia memegang keunggulan. Namun, mendapatkan artefak semacam itu sangatlah sulit. Meskipun aliansi Heavenly World memberikan hak kepada aliansi manusia untuk membeli artefak tingkat atas, hak tersebut terbatas pada tingkat Earth Venerate dan Human Venerate. Artefak tingkat Heavenly Venerate diklasifikasikan sebagai aset strategis. Heavenly World tidak pernah menjualnya kepada pihak luar. Namun hari ini, batasan itu telah dilanggar. Satu artefak puncak Heavenly Venerate saja sudah cukup untuk membuat leluhur dari faksi tingkat atas Heavenly Venerate menjadi sangat bersemangat hingga kehilangan ketenangan. Penguasa Aula Divine Craft tersenyum. Tentu saja itu benar. Itu hanyalah artefak puncak Heavenly Venerate. Mengingat kekuatanku saat ini, menempanya bukanlah hal yang sulit, asalkan tersedia bahan-bahan yang cukup. Asteris desis. Asteris kerumunan orang menarik napas panjang secara serentak karena terkejut. Itu memang benar. Sebagai penguasa Aula Divine Craft, dia dikenal luas mampu menempa artefak puncak Heavenly Venerate. Namun, mengingat tingkat kultivasi penguasa Aula Divine World sebelumnya, yaitu puncak Heavenly Venerate, menempa artefak tingkat atas Heavenly Venerate merupakan tantangan yang sangat berat. Hal itu membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar, serta memiliki risiko kegagalan yang luar biasa tinggi. Namun kini, kepala Aula Divine World telah berhasil menembus ke ranah Supreme. Berbekal keahliannya dalam menempa artefak, dan asalkan tersedia bahan yang cukup, proses menempa artefak tingkat puncak Heavenly Venerate pastinya akan menjadi lebih dari 10 kali lipat lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Menyadari hal ini, kepala Aula Void God Hall dan yang lainnya diliputi rasa gembira. Bab 4339. Terlalu menggoda untuk ditolak. Harap tenang. Ketua Aula Senggong. Klan Xiao dari ras kuno bertindak melawan tatanan alam. Dan klan Ji dari ras kuno menjebak kami. Mereka semua pantas mati. Baik di sini maupun di hadapan Dewan Ras Manusia. Itulah pendirian kami. Dan itu tidak akan pernah berubah. Ketua Aula Susen berbicara dengan suara yang serius dan lantang. Kata-katanya membawa bobot sebuah sumpah, yang diperkuat oleh tekad dari inti keberadaannya sendiri. Penguasa Lembah Kunpeng dan yang lainnya berubah raut wajahnya saat melihat hal ini. Ketua Aula Susen benar-benar sedang bersumpah demi inti esensi jiwanya. Jika kelak dia mengingkari ucapannya, meskipun mungkin tidak mengancam nyawanya secara langsung, hal itu pasti akan merusak hati daunnya. Ini adalah sebuah ikrar kesetiaan. Sial. Ketua Aula Susen benar-benar tidak tahu malu. Semua orang mengira dia adalah pria yang jujur dan lurus. Namun di saat seperti ini, dia begitu bersemangat untuk menyatakan posisinya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan dia memonopoli kesempatan emas seperti itu sendirian? Bahkan sebelum penguasa Aula Dewa Hampa selesai berbicara, penguasa Lembah Kunpeng melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dalam gestur yang membawa bobot serius sebuah sumpah jiwa. Tenang saja, Ketua Aula Senggong, Lembah Kunpeng pasti akan berdiri bersamamu dan menolak tindakan tercela semacam itu di dalam ras manusia. Kota Tongtian juga memiliki pandangan yang sama. Lembah tertinggi juga akan mengikuti langkahmu, Ketua Aula Senggong. Seketika itu juga, para pemimpin dari berbagai faksi papan atas melangkah maju, bersemangat untuk menyatakan kesetiaan mereka. Sebuah artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas, sesuatu yang mungkin tidak akan bisa mereka dapatkan seumur hidup meski terus menjarah dan mengais-ngais sendiri. Sekarang setelah Heavenly World Pavilion menawarkannya untuk dibeli secara langsung, mengapa harus ragu? Kebenaran, keadilan, apakah hal-hal semacam itu bisa dimakan? Semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas. Godaannya sungguh luar biasa. Para pemimpin faksi papan atas ini menyatakan sikap mereka dengan begitu terburu-buru hingga membuat Qin Chen pun tercengang. Asteris tokoh-tokoh besar. Asteris. Asteris kalian ini pemimpin faksi-faksi terkuat umat manusia. Bukan. Apakah kalian benar-benar tidak punya harga diri sama sekali? Asteris. Asteris bahkan jika kalian memang menginginkan artefak itu, tidak bisakah kalian setidaknya berpura-pura agak enggan? Asteris. Asteris apakah harus seantusias itu? Asteris Qin Chen, Jiru Yue, dan Ji Wuxue saling berpandangan, terdiam dan terpana. Penguasa Istana Senggong tersenyum tipis dan berkata, aku percaya kalian semua berdiri di pihak kebenaran. Jika ada di antara kalian tokoh-tokoh yang menjunjung kebenaran ini yang ingin bergabung dengan Heavenly World, kami tentu akan menyambut kalian dengan tangan terbuka. Tentu saja kami akan bergabung. Penguasa Istana Susen dan yang lainnya menjawab dengan penuh hormat. Melihat hal itu,
Kepala klan Ye dan Jiang juga melangkah maju. Yelan dan Jiang yang memberikan penghormatan kepada penguasa Istana Senggong. Kami sangat mengharapkan bimbingan Anda mengenai arah masa depan Ancient Realm. Kedua pria itu tampak cemas. Sikap mereka penuh dengan rasa hormat. Mereka tidak punya banyak pilihan. Klan Ji dan Xiao hampir saja dimusnahkan oleh penguasa Istana Senggong, dan mereka merasa sangat ketakutan. Sangat mungkin jika penguasa Istana Senggong merasa tidak suka pada mereka, beliau bisa saja melenyapkan mereka begitu saja hanya karena suasana hati. Oleh karena itu, meskipun klan mereka adalah dua klan besar yang tersisa di Ancient Realm, mereka tidak berani bertindak lancang. Penguasa Istana Senggong tersenyum tipis, tampak tidak ambil pusing, dan berkata dengan tenang, bagaimana Ancient Realm berkembang adalah urusan keluarga-keluarga di dalamnya untuk mengaturnya sendiri. Itu bukan urusanku, dan tidak ada perlunya bagiku untuk ikut campur. Yelan dan Jiang Ya terkejut dan buru-buru menjawab, tidak, tidak, Anda adalah sosok ahli tingkat atas dari ras manusia dan penyelamat alam kuno kami. Tentu saja, kami membutuhkan bimbingan Anda terkait perkembangan kami. Penguasa Aula Karya Ilahi berbicara dengan tenang. Saya tidak akan menyebutnya bimbingan, meskipun saya memiliki satu permintaan. Klan-klan di alam kuno adalah bagian dari ras manusia. Namun selama ratusan juta tahun, mereka mengisolasi diri. Di bawah kepemimpinan keluarga Xiao, mereka tetap mengasingkan diri dan tidak pernah berkontribusi dalam perjuangan ras manusia melawan ras iblis. Oleh karena itu, jika keluarga Ye dan Jiang hendak mengambil alih kendali alam kuno, saya berharap mereka bersedia memikul tanggung jawab tersebut. Mendengar hal itu, suasana menjadi serius. Tak seorang pun menyangka penguasa Aula Karya Ilahi akan mengajukan permintaan seperti itu. Keluarga Ye dan Jiang menjawab dengan penuh hormat. Tenang saja, Tuan. Mulai hari ini, alam kuno akan membuka pintunya. Dan kami menyambut baik faksi-faksi besar yang hadir di sini untuk menjalin hubungan serta berinteraksi dengan kami. Penguasa Aula Dewa Hampa dan yang lainnya merasa sangat antusias. Jika alam kuno benar-benar membuka diri, itu akan menjadi keuntungan besar bagi ras manusia. Klan-klan alam kuno memiliki warisan kuno dan menguasai kekuatan kekacauan primordial. Ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh para ahli dari berbagai faksi dari mereka. Pada saat yang sama, Yelan dan Jiang Ya menoleh ke arah Ji Ruyue dan Ji Wuxue, lalu menangkupkan tangan dengan hormat. Perkembangan alam kuno membutuhkan kerjasama dari keluarga Ji. Kini setelah leluhur keluarga Ji tiada, kalian berdua praktis memegang kendali kekuasaan. Kami berharap kalian mau bergabung dengan keluarga Ye dan Jiang untuk berkontribusi pada masa depan alam ini. Lupakan saja soal keluarga Ji. Ji Ruyue mendengus dingin. Kami bukan lagi bagian dari keluarga Ji. Lakukan apapun yang kalian inginkan terhadap mereka. Baginya, keluarga Ji hanyalah sekumpulan orang munafik tercela yang mengejar ketenaran semu. Setelah peristiwa baru-baru ini, dia sama sekali tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Satu-satunya ikatan yang tersisa baginya dengan keluarga Ji hanyalah garis keturunan, sebuah hubungan yang telah terjalin selama tak terhitung banyaknya generasi. Jika ada yang bertanya seberapa besar rasa sayangnya terhadap klan tersebut, jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Ini, Yelan dan Jiang Ya saling berpandangan. Meskipun leluhur keluarga Ji telah gugur, masih banyak anggota klan dan murid yang tersisa di alam kuno. Apakah keduanya benar-benar tidak memiliki keinginan untuk memimpin mereka? Bagaimanapun, keluarga Ji adalah faksi papan atas yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi di kalangan umat manusia. Walaupun pemimpin klan, leluhur, dan banyak tetua tingkat Yang Mulia Surgawi telah musnah, murid-murid yang tersisa, jika disatukan, masih merupakan kekuatan yang tangguh. Terlebih lagi, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar alam kuno, keluarga Ji menguasai sumber daya yang signifikan, berupa kekayaan dan aset yang sangat besar. Jika orang lain yang menolak dengan cara seperti ini, keluarga Ye dan Jiang pasti akan langsung menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Namun, mengingat Ji Ruyue dan Ji Wuxue adalah anggota organisasi Heavenly Work, tak satu pun dari kedua keluarga itu berani bertindak lancang. Mereka buru-buru menjawab, tidak, tidak, keluarga Ji masih membutuhkan kalian berdua untuk memimpinnya. Bagaimanapun, jika keduanya kembali suatu saat nanti dan mendapati aset keluarga mereka telah diambil alih, keluarga Ye dan Jiang tidak akan memiliki tempat untuk meminta pertanggungjawaban. Melihat kekhawatiran mereka, Ji Wuxue terdiam sejenak. Setelah jeda singkat, ia berkata, kalau begitu, mari kita lakukan ini. Umat manusia saat ini sedang dalam bahaya.
Dan alam kuno merupakan kekuatan penting bagi bangsa kita. Kita tidak bisa begitu saja membantai mereka secara sembarangan. Lagi pula, konflik yang melibatkan keluarga Xiao dan Ji terutama dipicu oleh Xiao Wudao, Xiao Wujin, dan ia melanjutkan. Namun, kami tidak punya waktu untuk mengurus keluarga Ji sendiri. Jadi, mari kita putuskan begini. Keluarga Ye dan Ji yang akan mengambil alih pengelolaan klan Xiao maupun Ji. Saya berharap, setelah mengalami peristiwa-peristiwa ini, anggota kedua keluarga tersebut akan memahami tanggung jawab mereka dan menyadari posisi mereka yang sebenarnya. Dahulu, ketika keluarga Xiao mengalahkan keluarga Ji, mereka tidak memusnahkan klan Ji sepenuhnya. Bukan karena mereka tidak menginginkannya, melainkan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Situasinya kini kurang lebih sama bagi keluarga Ye dan keluarga Jiang. Bagaimanapun, Ji Wuxue tidak tertarik memikul beban pengelolaan. Ia menyerahkan tanggung jawab atas keluarga Ji dan keluarga Xiao kepada keluarga Ye dan keluarga Jiang, serta menugaskan mereka untuk mengurus administrasinya. Bab 4340, Tujuan Besar. Itu juga bisa dilakukan. Yelan dan Jiang yang merasa pasrah dengan getir. Fakta bahwa ada seseorang di dunia ini yang begitu santai menyerahkan pengelolaan klan mereka sendiri kepada orang lain membuat kepala mereka pening luar biasa. Namun, karena Ji Wuxue telah berbicara, mereka berdua tidak punya pilihan selain setuju. Mereka mengernyitkan dahi, memikirkan cara terbaik untuk menangani dua klan besar ini. Karena semuanya sudah beres, Qin Chen, Ji Ruyue, Ji Wuxue, mari kita berangkat. Penguasa Aula Karya Ilahi, Divine Work Hall, berbicara. Lalu segera membawa ketiganya dan menghilang seketika ke dalam kosmos. Melihat penguasa Aula Karya Ilahi dan rombongannya pergi, klan Ye dan Jiang menghela napas lega. Sementara itu, penguasa Aula Dewa Hampa Void God Hall, dan yang lainnya terpana. Mereka saling berpandangan, dipenuhi rasa takjub dan kagum. Siapa sangka ekspedisi ke alam kuno akan berakhir seperti ini. Sungguh sebuah hasil yang tak seorang pun bisa perkirakan. Semuanya, kami pamit dulu. Haha, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Setelah itu, penguasa Aula Dewa Hampa, penguasa Lembah Kunpeng, dan yang lainnya menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Mereka kemudian berbalik dan pergi bersama murid-murid mereka, menghilang dari pandangan. Meskipun mereka terkejut dengan peristiwa hari itu, mereka juga sangat gembira. Perjalanan ke alam kuno ini tidak hanya menjamin kerja sama di masa depan dengan alam tersebut, tetapi juga memberikan hak pembelian prioritas untuk artefak dari Heavenly Work, bahkan hak untuk membeli artefak tingkat Heavenly Venerate kelas atas. Sungguh sebuah perjalanan yang sangat membuahkan hasil. Para pemimpin faksi-faksi papan atas itu tampak berseri-seri. Wajah mereka dihiasi senyum lebar yang merekah hingga ke telinga. Sementara itu, keluarga Ye dan Jiang kembali ke alam kuno untuk mulai mengelola urusan di sana. Peristiwa hari itu memberikan dampak yang sangat besar bagi alam kuno. Meskipun klan Ji dan Xiao, dua dari keluarga kuno tersebut, telah runtuh, keluarga Ye dan Jiang masih memiliki banyak pekerjaan untuk mengonsolidasikan kendali mereka sepenuhnya atas alam tersebut. Namun, bagi keluarga Ye dan Jiang, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang didapatkan oleh Aula Dewa Hampa, Void God Hall, dan faksi-faksi lainnya. Dengan jatuhnya klan Xiao dan Ji, kedua keluarga ini kini dapat menguasai sepenuhnya seluruh sumber daya alam kuno. Walaupun penguasa Aula Karya Ilahi, Divine Work Hall, telah mengambil separuh dari energi asal alam tersebut, separuh sisanya masih cukup untuk menopang perkembangan kedua keluarga itu. Memang, setelah berhasil menguasai alam kuno, mereka bahkan mungkin memiliki peluang untuk naik ke alam tingkat tertinggi, Supreme Realm, di masa depan. Bagaimanapun juga, energi asal alam kuno bukanlah sesuatu yang statis. Energi itu akan perlahan pulih seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, di tengah hamparan luas kehampaan kosmos, Qin Chen dan kedua rekannya berada di dalam aula harta karun milik penguasa Aula Senggong, melintasi kehampaan dengan kecepatan tinggi. Merasakan aliran energi kehampaan di luar, Qin Chen tampak sedikit bingung. Penguasa Aula, arah tujuan kita sepertinya bukan menuju alam rahasia markas besar Heavensward, bukan? Penguasa Aula Senggong terkekeh. Sejak awal, kita memang tidak berencana untuk kembali ke alam rahasia markas besar. Lalu, kemana kita akan pergi? Qin Chen merasa khawatir. Dia memang telah berhasil menyelamatkan Ruyue dan Wuxue. Namun kabar mengenai peristiwa di alam kuno pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Alam rahasia markas besar Heavensward adalah tempat yang paling aman untuk berlindung.
Jika mereka tidak segera kembali ke sana, Qin Chen benar-benar khawatir pihak yang disebut sebagai Dewan Ras Manusia, Human Race Council akan mencegat mereka di tengah jalan dan menimbulkan masalah. Hehe, tenang saja. Tempat yang kita tuju adalah tempat yang sangat akrab bagimu. Begitu kita tiba nanti, aku membutuhkan kalian bertiga untuk melakukan sesuatu. Kepala Aula Senggong tersenyum tipis. Anda membutuhkan kami bertiga untuk melakukan sesuatu. Ya, ini adalah tugas yang hanya bisa diselesaikan oleh kalian bertiga. Sesuatu yang sama sekali tidak bisa kulakukan sendiri. Kepala Aula Senggong terkekeh. Qin Chen seketika menjadi semakin bingung. Sebenarnya hal misterius apa yang sedang dipikirkan oleh kepala Aula Divine Work ini? Apakah itu sesuatu yang hanya bisa ditangani oleh mereka bertiga? Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kepala Aula Divine Work sendiri? Tenang saja. Ini adalah hal yang baik. Sesuatu yang akan memberikan manfaat luar biasa bagi kalian bertiga. Jika aku bisa melakukannya sendiri, tentu saja aku tidak akan menyerahkan kesempatan fantastis seperti ini kepada kalian bertiga. Kepala Aula Divine Work memasang ekspresi yang memadukan senyuman dan keseriusan. Manfaat luar biasa. Qin Chen merasa tertarik, meskipun ia tidak mendesak untuk mengetahui rinciannya. Ia sangat mempercayai kepala Aula Divine Work. Meskipun ini adalah kesempatan besar, bukankah tidak perlu terburu-buru melakukannya saat ini juga? Tambah Qin Chen. Lagi pula, kelompok mereka baru saja membuat kehebohan besar di alam kuno. Dewan Ras Manusia pasti akan mengambil tindakan sebagai tanggapannya. Aku tahu apa yang kau khawatirkan, Dewan Ras Manusia. Kekhawatiranmu tentu beralasan. Kita telah menyebabkan kegemparan besar dalam perjalanan ini sehingga Dewan tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu mereka menerima petisi Raja Raksasa, mereka pasti akan bertindak. Sebuah cibiran dingin tersungging di bibir kepala Aula Senggong saat ia mendengus. Dan hal berikutnya yang ingin kulakukan adalah menempatkan Heavenly Work kita pada posisi yang tak tergoyahkan. Mendengar hal itu, kepala Aula mengalihkan pandangannya ke arah Qin Chen. Tahukah kau apa yang dibutuhkan Heavenly Work saat ini untuk menghadapi Dewan Ras Manusia? Kekuatan, jawab Qin Chen tanpa ragu sedikit pun. Bicara soal sanksi atau keadilan, pada akhirnya semua itu bergantung pada kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, suaranya akan memiliki wibawa yang menuntut untuk didengar, dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka. Kepala Aula Divine Work tertawa. Haha, kau benar-benar luar biasa. Tapi kau benar, sanksi. Omong kosong belaka, itu hanyalah label yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik. Dia mencibir. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, siapa yang berani menjatuhkan sanksi? Namun, kekuatan hanyalah satu bagian dari persamaan. Seseorang juga membutuhkan alasan yang benar dan sah. Qin Chen sedikit mengernyitkan alisnya. Penguasa Aula Divine Work berbicara dengan suara yang dalam dan berwibawa. Ya, alasan yang benar, pembenaran yang begitu kuat sehingga tak seorang pun bisa menjatuhkan sanksi padamu. Matanya tampak dalam. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dan dia memancarkan aura kepercayaan diri yang mutlak. Qin Chen menjadi penasaran. Dia bertanya-tanya, alasan yang benar, seperti apa yang sebenarnya dimaksud oleh sang penguasa aula. Namun, dia tidak bertanya. Dia sudah menyadari bahwa penguasa aula Divine Work adalah sosok tua yang licik dan penuh siasat. Karena pria itu berani bertindak di dalam alam kuno, dia tentu tidak takut pada sanksi apapun. Sementara mereka bertiga dibawa dengan cepat menuju lokasi tertentu oleh penguasa Aula Divine Work. Berita tentang peristiwa yang baru saja terjadi di alam kuno telah menyebar ke seluruh alam semesta bagaikan badai dahsyat. Banyak faksi papan atas di dalam aliansi manusia menerima berita itu hampir secara bersamaan. Boom! Alam semesta bergetar, dan umat manusia diliputi rasa takjub. Apa? Penguasa Aula Divine Work telah menembus ke alam tertinggi. Dia membawa penjabat penguasa Aula Divine Work ke alam kuno, memusnahkan para ahli dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu, membantai keluarga Ji, memenjarakan leluhur Xiao Wudao, dan bahkan memukul mundur Raja Raksasa dari ras raksasa. Apakah berita ini benar? Saat berita itu menyebar, umat manusia pun gempar, ibarat satu batu yang memicu ribuan gelombang. Seluruh alam semesta tak lagi tenang. Awalnya, banyak yang terkejut dengan berita keberhasilan penguasa Aula Divine Work menembus ke alam tertinggi. Namun tak lama kemudian, perhatian semua orang beralih pada tindakan-tindakannya. Dia benar-benar terlalu arogan dan nekat. Dia telah menimbulkan kekacauan besar di alam kuno dan bahkan membunuh para leluhur dari dua faksi besar ras manusia yang dipimpin oleh Yang Mulia Surgawi, Heavenly Venerated, tingkat puncak,
Faksi-faksi yang termasuk yang terbaik, dengan reputasi luas dan pengaruh yang sangat besar.